Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Ren dan kita akan kembali mengomentari video dari tanpa lagi yang judul Injil yang katanya sudah diubah atau dibuat atau diubah oleh Paulus. Kita akan langsung tonton videonya guys, habis itu akan kita komentari. Halo semua, saya sering mendengar tuduhan bahwa kitab Injil asli yang turun gedebuk dari langit kepada Isa sudah dipalsu. Bukan, yang bilang gitu nggak ada guys ya. Umat Islam tidak pernah mengatakan bahwa Injil itu turun dari langit gedebuk yang memberikan kepada Isa, enggak ya. Ya, kita harus belajar ya. Injil itu apa? Kita akan cek langsung ya, biar paham ya. Jadi Injil ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Islam, yaitu Al-Quran yang sampaikan ya, bahwa Injil itu adalah kabar baik yang disampaikan oleh Nabi Isa. Ingat, kabar baik yang disampaikan oleh Nabi Isa, bukan tulisan orang lain. Jadi semua ada yang keluar dari mulut Nabi Isa ya, itulah Injil ya. Berita baik yang keluar dari mulut Nabi Isa adalah Injil. Sama kayak Quran juga berasal dari lisannya Nabi Muhammad ya. Juga nabi-nabi sebelumnya, yaitu dari lisannya Daud, dari lisannya Musa gitu. Nah, jadi kitab suci itu adalah berasal dari lisannya para nabi. Karena mereka yang memberikan firman itu kan, lalu dicatat oleh para sahabat atau para pengikutnya. Jadi sama sekali bukan kitab yang turun dari langit, apalagi catatan orang lain tentang sejarah. Bukan, Injil bukan puisi catatan sejarah dari orang lain. Kita akan cek sendiri ya, Injil itu apa pastinya. Nih, coba Anda baca. Ya, itu kalau Anda mau tahu apa itu Injil ya, ada di Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ingat, siapa yang berdoa di sana? Yaitu Yesus, guys. Di Yesus ya, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini kan sama kayak kaum muslimin. Ya, sholat subuh, guys. Dan berdoa di waktu subuh gitu. Tapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Nah, ingat, Yesus yang memberitakan Injil, guys, bukan selainnya. Jadi Injil sama sekali bukan sejarah tentang Yesus, bukan. Tapi sesuatu kabar baik yang diberitakan oleh Yesus sendiri, ya, dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan. Jadi apa yang Yesus sampaikan di rumah-rumah ibadat ya dan oleh pengikutnya itu adalah Injil. Jadi Injil adalah kabar baik yang disampaikan Yesus. Jadi sekali lagi ya, itu perlu dipahami ya. Jadi biar Anda tuh paham. Dari awal saya kasih ada kuncinya. Jadi Injil adalah kabar baik yang diberitakan Yesus ya kepada pengikutnya dan juga di tempat-tempat rumah ibadah guys dan sepanjang Israel. Jadi selain itu yang kayak sejarah tentang Yesus, Yesus salib segala macam itu bukan Injil, sekali lagi bukan ya. Injil itu hanya yang keluar dari lisan Yesus berupa kabar baik itu guys. Kita sambung videonya. Bukan. Dan yang dituduh memalsukannya adalah Paulus. Nah, berarti kita tahu selain dari ucapan Yesus itu adalah palsu. Dalam artian itu bukan Injil, tapi catatan sejarah yang dimasukkan dalam Alkitab. Ngerti gak? Yang dicampur dengan Injil gitu. Kan? Makanya kalau Anda lihat Al-Quran itu gampang. Al-Quran itu berisi hanya tulisan dari Nabi Muhammad. Semua ucapan Nabi ya disampaikan yaitu kabar baik ya. Wahyu dari terima dari Allah SWT disampaikan kepada umat Islam ya. Itu adalah Al-Quran. Sama kayak Injil juga kabar baik dari lisan Yesus gitu. Berita baik dari lisan Yesus sendiri gitu. Nah, catatan sejarah yang dicatat oleh para sahabat ya, pengikut Nabi Muhammad itu juga sama dengan catatan sejarah yang dicatat oleh pengikut Yesus ya kan. Tapi itu di Quran dipisahkan guys. Jadi namanya hadis. Jadi Quran khusus kita firman Allah yang berupa kabar baik disampaikan Nabi Muhammad. Hadis adalah sejarahnya. Tapi kalau kita campur aduk, yang Injil itu merupakan kabar baik dari Yesus dicampur dengan catatan sejarah tentang Yesus guys. Nah, itu pun disebut Injil. Padahal bukan. Injil itu hanya berita baik yang Yesus sampaikan. Itu yang perlu dipahami ya. Karena saya sudah sampaikan dari bukti ayatnya kan. Jadi, pada video ini, kita akan membahas tentang sejarah penulisan Injil. Oke, kita mulai aja. Ingat, tulisan Injil hanya dicatat yang kabar baik yang Yesus sampaikan ya, bukan tentang Yesus. Misalnya dia tuh mati di tiang salib, bukan itu guys. Itu bukan Injil namanya, tapi catatan sejarah manusia gitu. Dan itu pun
yang disalib bukan dia gitu. Nanti kita akan lihat apa sebenarnya apa yang Yesus ucapkan gitu, membuktikan bahwa dia nggak salib, guys. Aja ya. Nah, banyak yang berpikir bahwa kitab suci yang dipegang oleh umat Kristen disebut Injil. Namun, pernyataan ini tidak tepat. Kita tahu itu bukan Injil, karena Injil hanya kata-kata Yesus. Nah, makanya kitab itu campur aduk, guys. Ada catatan sejarah, ya kan? Ada surat Paulus pada jemaat Roma, kepada jemaat Efesus dan sebagainya gitu ya. Jadi Injil itu hanya sekitar berapa persen ya? Ke 7% atau berapa tuh guys? Saya lupa ya. Ada kajian dilakukan oleh Robert Wefang bersama dengan 74 pakar Alkitab dari Universitas Harvard. Mereka mengkaji bahwa kata-kata Yesus itu di Alkitab itu hanya tinggal, saya lupa berapa persen ya guys. Ada itu yang namakan Injil itu, kata-kata Yesus itu. Lainnya bukan Injil guys. Jadi, ada baiknya kita mulai dari apa itu Injil. Kata Indonesia Injil adalah kata serapan dari kata Arab Injil. Sedangkan kata Arab Injil adalah kata serapan dari kata Yunani Evangelion. Iu mempunyai arti baik, sedangkan Evangelion mempunyai arti berita. Jadi, Injil artinya adalah berita baik. Ya, berita baik yang disampaikan oleh Yesus. Bukan berita baik yang disampaikan oleh para penulis sejarah, guys, bukan. Jadi Yesus tadi menyampaikan ya, aku akan memberitakan Injil kepada tempat-tempat ibadah dan dan kota-kota di situ gitu. Jadi Injil adalah berita baik yang disampaikan Yesus, bukan yang ditulis oleh orang saksi sejarah, guys. Sekali lagi itu bukan Injil gitu. Itu juga sebabnya di dalam bahasa Inggris disebut gospel yang mempunyai arti good spell. Ingat, good spell ya, ucapan baik, bukan catatan sejarah. Ingat, mereka menulis sejarah Yesus ini dengan catatan Yesus begini-begini, kan mereka menulis tuh. Seingat mereka apa yang terjadi dulu gitu kan. 40 tahun lalu apa terjadi ketika mereka ada renta ya. Itu kajiannya ada guys, tapi kita nggak bahas di sini. Jadi mereka sudah renta 40 tahun habis Yesus pergi, mereka catat sejarah itu ya kan. Itu pun klaim gitu kan, klaim kan ditemukan, nggak ada di dalam Islam itu dihafal atau terima, nggak ada, hanya ditemukan gitu, klaim kalau ini tulisan si anu gitu kan. Nah, jadi dia ditulis dan itu jadinya sejarah gitu, bukan tulisan Yesus guys gitu. Jadi harus jadi tahu ya kita good spell dengan good write. Good spell ucapan baik, good write tulisan baik. Jadi mereka tulis kitabnya adalah dengan tulisan gitu. Nah, mereka bisa bedakan mana yang kata-kata Yesus, mana yang sejarah tentang Yesus gitu kan. Nah, tapi tidak, mereka campur aduk semuanya guys di dalam Alkitab. Nah, apa berita baiknya? Berita baiknya adalah Yesus yang mati disalibkan, bangkit dari kematian, lalu naik ke langit dan hidup abadi. Tidak. Berita baiknya adalah yang tadi itu guys. Berita baiknya adalah ya kita bacakan. Nih, ini lengkapnya ya. Ini lengkap lah nih ya. Nih. Kelihatan, kita ambil yang ini aja ya. Kita coba ini guys. Kita copy juga ya. Ini yang selanjutnya. Waduh, keyboard saya rusak nih guys. Ada ketik sendiri gitu kan. Nah, paste. Nah, ingat ya, ini kan tadi kan gini ya, kota-kota yang berkatakan supaya di sana aku aku memberitakan Injil. Jadi Injil itu kalau baik disampaikan Yesus ya, sekali lagi ya. Bukan tentang penulis sejarah tadi yang mengatakan Yesus salib, itu bukan guys ya, itu bukan Injil. Terus bisa bacakan lah ya. Coba lihat lagi ya selanjutnya ya. Orang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat menentaikan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menyamar orang itu berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Ketika itu juga lenyaplah penyakit orang kusta itu dan ia jadi tahir. Segeralah ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun.
tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam, dan persembahkanlah untuk pertahiranmu persembahan yang dimintakan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Yesusnya memerintahkan untuk memberikan persembahan, guys. Jadi nggak ada Yesus nyuruh nyanyi gitu kan. Tapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak lagi terang-terangan masuk dalam kota. Dia tinggal di luar tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari seluruh penjuru. Nah, ini kan bukan Injil. Ingat, orang itu ya pergi memberitakan peristiwa itu, peristiwa yang terjadi dia dengan Yesus itu kan, dan menyebarkan kemana-mana. Jadi akibatnya apa? Yesus nggak bisa lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Dia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Nah, jadi itu lagi, Injil tuh ini bukan kabar baik kan? Jadi membuat apa? Membuat Yesus jadi ini, membuat Yesus jadi terbelenggu gitu guys, nggak bisa kemana. Lalu kedua, ya saya sampaikan poinnya, kenapa Injil tuh kabar baik itu dari mulut Yesus? Karena kalau selainnya, dia katanya kan, Yesus mati salib untuk menebus dosa manusia. Itu bukan kabar baik, kabar buruk guys. Kenapa kabar buruk? Saya katakan ya, berarti Tuhan mati. Nah bayangkan itu ya, kabar buruk bagi orang yang percaya Tuhan itu kekal abadi, yang tidak biasa, kecewa, Tuhan mati gitu. Itu kalau kita pakai logika. Yang kedua, apa Anda senang melihat Yesus seperti itu? Anda lihat filmnya guys, luar biasa itu ya, dicambuk sampai kulitnya lepas. Saya tidak tega melihatnya, dan itu nggak mungkin terjadi kepada nabi yang mulia gitu, ya kan? Nah, Tuhan itu punya kekuatan untuk menyelamatkan, ya. Jadi tidak mungkin dia mengorbankan itu Yesus seperti. Karena ingat ya kisah Ismail aja ya dikorbankan sama Tuhan, itu dites, itu diselamatkan. Nah, apalagi Yesus coba, ya kan? Jadi itu bukan berita baik, malah berita buruk. Nah, makanya Yesus juga buruk bagi dia waktu dia tuh sembunyi taman Getsemani itu kan, ya kan, kita ya kan, dia sampai ketakutan kan, itu kan buruk bagi dia. Berita bahwa orang Yahudi menangkap dia, itu sama sekali bukan berita baik ya, tapi berita buruk bagi Yesus gitu kan. Nah, kita sambung lagi videonya guys. Berita baik ini disaksikan oleh banyak orang. Nah, ingat ya, yang disampaikan Yesus bukan catat sejarah. Selagi ini bukan Injil guys, tapi catat sejarah yang ditulis oleh Lukas, Matius dan lain sebagainya guys. Tetapi Yesus bangkit dari kematian, lalu naik ke langit dan hidup abadi, kan baiknya untuk dia. Apa baiknya? Coba, kita semua akan naik ke surga ya. Mati juga gitu. Cuma masalahnya mati yang kenapa gitu. Saya mati ya, kalau saya mati medan perang oke, membela negara oke, membela agama oke. Tapi kalau mati di di tangan ciptaan, apalagi Tuhan guys, mati di tangan ciptaan, itu kan nggak kabar baik namanya gitu kan. Kita akan melihat Tuhan kalah lawan ciptaannya gitu. Padahal Tuhan yang Maha Kuasa ya seperti saya buat di video dulunya, itu dia nggak perlu seperti itu. Dia tinggal dari langit, dia tinggal memerintahkan terjadi gitu guys. Jadi nggak perlu sampai harus berubah-ubah menjadi ciptaannya gitu. Apa hubungannya dengan kita? Hubungannya adalah Yesus naik ke langit untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Ingat ya, tempat itu surga punya Bapaknya, bukan punya dia. Nah, Yesus menyediakan tempat bukan untuk manusia semua, tapi hanya untuk orang Israel ya. Yesus ingat ya, Yesus katakan ya, apabila anak manusia telah duduk di atas tahta di sebelah tahta kemuliaannya ya, maka kalian ya ke-12 kepala suku Israel akan ikut bersamaku untuk mengadili ke-12 suku Israel. Jadi hanya untuk 12 suku Israel guys gitu, bukan untuk seluruh manusia. Dia katakan ya, aku diutus hanya bagi domba-domba yang dari Israel, dan aku dan janganlah pergi ke luar kota Samaria atau kota-kota lain, pergilah hanya kepada domba-domba yang dari Israel. Jadi yang Yesus siapkan itu adalah tempat untuk orang-orang Israel, bukan orang seluruh dunia gitu. Nah, dan ingat itulah surga Bapaknya ya. Semua nabi juga akan mempersiapkan tempat di surga bagi umatnya. Musa juga begitu, Nabi Muhammad juga begitu, Daud juga. Jadi bukan hanya Yesus saja guys. Ya. Jadi Musa ini semacam kayak apa ya? Kayak misal gini. Yang punya istana adalah presiden, ya kan? Nah, lalu presiden mengutus pembantunya untuk apa? Untuk nyiapin tempat istana untuk kita. Jadi kita mau diundang nih. Bobby, tambah lagi kamu ke istana presiden ya. Kalian akan diundang. Nah, jadi presiden menyuruh pembantunya, siapa itu? Ya, pembantu istana untuk nyiapin tempat gitu kan. Jadi yang punya bukan pembantu itu guys, yang punya adalah presiden gitu. Nah, sama kayak ini.
Surganya adalah punya Bapaknya, surga Bapaknya. Jadi Yesus itu cuman semacam kayak ya kayak di sana itulah atau di tempat apa itu dia cuman apa namanya orang yang membantu untuk menyiapin tempat gitu guys. Ingat yang punya tempat adalah Bapaknya gitu loh. Jadi jangan terbalik ya. Dan ingat percaya apa? Percaya bahwa dia nabi ya, bukan Tuhan. Dengar, ada kita ngomong gini guys ya. Sesungguhnya nabi-nabi palsu telah pergi datang dan pergi ya datang dan pergi gitu. Nah, tapi ujilah mereka, ujilah roh-roh itu. Di sini nabi disamakan dengan roh. Apakah roh itu berasal dari Allah atau tidak? Nah, roh atau nabi yang berasal dari Allah, ya, mereka akan mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Ingat, ya, kalau dikatakan telah datang sebagai manusia, berarti bukan datang sebagai Tuhan, ya, manusia. Ingat, siapa yang mengaku Yesus telah datang sebagai manusia? Kaum muslimin. Orang Kristen meyakini bahwa Yesus datang sebagai Tuhan, itu poinnya. Nah, jadi kalau tapi orang yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia, maka ia bukan berasal dari Allah. Nah, siapa yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Orang Kristen. Mereka mengaku bahwa Yesus datang sebagai Tuhan, bukan datang sebagai manusia. Nah, itu poinnya guys. Berarti umat Islam itu percaya Yesus datang ke bumi sebagai manusia, percaya gitu. Cuma masalahnya orang Kristen percaya dia datang sebagai Tuhan. Nah, itu dia poinnya, guys. Jadi makanya adalah nabi palsu itu adalah dari pengikut Yesus sendiri. Ya, mereka itulah yang mengubah yang kata tadi itu kan Injil itu adalah kabar baik tentang Yesus salib. Enggak, Injil itu adalah kabar baik yang disampaikan Yesus melalui lisannya, guys. Gitu. Berita yang Yesus sampaikan, bukan berita yang ditulis oleh saksi sejarah waktu itu kayak Lukas, Matius dan segala macam ya, guys. Dan suatu saat nanti dia akan kembali ke dunia untuk membangkitkan kita dari kematian juga, seperti dia bangkit dari kematian. Guys, semua orang yang mati itu akan bangkit kembali, termasuk Yesus. Berarti dia bukan Tuhan, ya. Ingat, itu juga siapa namanya yang dibangkitkan Yesus dari mati itu juga kan. Dan ingat Yesus berkata ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri gitu, ya. Jadi yang bangkit kita bukan dia nanti guys, bukan, ya. Karena dia nggak ada bisa buat apa-apa dari dia sendiri gitu, ya kan? Gua ingat ya. Sebelum Yesus ada, itu siapa yang bangkit manusia coba? Yang cerita manusia siapa? Allah guys, bukan dia. Dia ini hanya utusan gitu. Jadi, setelah kita mati, bukan arwah kita masuk ke surga atau neraka di dalam kematian, tetapi kita akan keluar dari kematian itu dan hidup abadi bersama dengan Yesus. Itu berita baiknya untuk kita. Jadi, Yesus bukanlah orang yang diberikan buku yang turun gedebuk dari langit yang berjudul Injil. Ya, Anda mau mengatakan ini percaya Islam kan? Bukan. Ini karangan Anda. Islam percaya bahwa Injil adalah kabar baik yang sampai Yesus melalui lisannya. Saya sampaikan tadi. Dan betul adanya kan? Nah, justru Anda meyakini kabar baik Injil itu adalah tulisan dari orang-orang tentang Yesus. Nah, itu bukan kabar baik, itu adalah catatan sejarah gitu. Masa bisa bedakan Injil dengan catatan sejarah gitu kan? Kita bisa bedakan kok mana Quran, mana hadis. Quran adalah firman Allah sampaikan Nabi Muhammad. Hadis adalah catatan sejarah tentang Nabi Muhammad gitu kan. Jadi kita bisa bedakan gitu. Metodologi kita jelas. Bukan kayak mereka guys. Mereka nggak bisa bedakan mana Injil, mana catatan sejarah. Itu kacau ya guys. Tetapi Yesus itu sendiri adalah Injilnya. Yesus itu sendiri adalah berita baiknya. Ingat ya, word spell ya, berita baik yang diucapkan. Spell, word, kata-kata yang diucapkan. Word spell, spell adalah ucapan ya. Spelling English, berarti melisankan Inggris gitu. Jadi sekali lagi ya, Injil itu adalah berita baik yang disampaikan oleh Yesus. Bukan Yesus adalah Injil, bukan. Masa dikatakan Yesus itu sendiri ada Injilnya? Bukan, Yesus bukan Injil, guys. Injil adalah berita baik yang disampaikan Yesus gitu. Jadi Yesus bukan Injil ya, bukan. Yesus hanyalah menyampaikan penyampai Injil yang berita baik yang diperintahkan oleh Bapaknya, disampaikan kepada umat Israel, guys. Nah, apakah berita tentang kebangkitan Yesus dan kenaikannya langsung diterima oleh masyarakat? Tentu aja tidak. Kebangkitan Yesus dari kematian tidak sesuai dengan doktrin arwah masuk surga atau neraka
di dalam dunia orang mati dan juga dianggap menentang Tuhan. Jadi, pada saat itu, orang-orang yang menyebarkan berita bahwa Yesus bangkit dari kematian dianggap menyebarkan berita bohong. Mereka ditangkap, dipenjara, dipersekusi, dan bahkan dibunuh. Seperti Stefanus yang dirajam batu di depan publik. Karena Yesus tidak pernah mati, guys. Belum mati lagi dia. Ya, ini buktinya. Dia pernah mengatakan ya, dia ditagih oleh Yahudi yang waktu dia udah mengadakan mukjizat, menyembuhkan orang sakit, hidup orang mati. Tiba datang orang Yahudi mengatakan, kami minta suatu tanda darimu, ya. Tanda apa lagi yang mau kamu berikan, mau perlihatkan itu? Maksudnya mukjizat apa lagi gitu kan? Tanda adalah mukjizat, guys. Lalu apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta suatu tanda dariku. Tanda tambahan dari yang lain itu kan. Padahal Yesus sudah kasih gitu kan. Makanya Yesus katakan kan, aku tidak akan memberikan tanda apa-apa kepada mereka selain seperti tandanya Yunus. Seperti Yunus, tinggal 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia akan tinggal 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Nah, tinggal di sini artinya hidup. Yunus ketika dilempar ke dalam ke laut, ya, karena dia waktu itu dia disuruh pindahkan ke kota Jopa atau Niwe, saya lupa ya, antara Jopa sama Niwe. Pokoknya dia pindahkan ke kota ini, dia tidak pergi, dia pergi ke kota lain gitu. Nah, akhirnya jadi angin ribut di laut itu kan. Nah, jadi dan semua orang tahu kalau ada angin ribut berarti ada yang berdosa di situ, ada yang bersalah. Lalu dia maju dan mengatakan akulah orangnya, aku yang bersalah. Akhirnya dia dilemparkan ke laut gitu. Dia dengan rela minta dilempar ke laut. Nah, ya kan? Nah, kalau tengok kisah Yesus kan nggak rela ditangkap salib. Kalau memang salib dia kan, ya, karena dia itu lari ke Taman Getsemani, sembunyi. Minta berdoa, minta kalau bisa kalau bisa dia selamatkan dengan berkata, jikalau cawan ini berlalu daripada-Aku, ya, seperti yang kau kehendaki, bukan aku kehendaki. Dan artinya dia kalau bisa dia berlalu gitu, sesuai dengan kehendak-Mu. Ya, kalau nggak bisa, tapi kalau bisa kalau bisa pakai kehendakku, kalau bisa engkau bantu aku bantu, kalau enggak ya sesuai kehendakmu gitu. Yang penting aku pasrah lah gitu sesuai kehendakmu gitu. Yang penting tapi kalau bisa aku bila cawan ini berlalu daripada aku gitu, alias aku selamat itu kan. Dan juga dia menyuruh muridnya untuk beli pedang untuk jaga-jaga gitu kan. Tapi intinya adalah dia tidak rela, guys. Jadi ini beda sama Yunus. Yunus itu rela lempar ke laut atas inisiatif sendiri karena dia tahu dia bersalah gitu kan. Nah, jadi ini juga bertentangan dengan kisah Yesus salib. Berarti Yesus nggak disalib. Yang kedua, Yunus dimasukkan ke dalam laut dan dimakan ikan, ya, masuk dalam perut ikan. Nah, itu ya Yunus dibawa berputar-putar, ya, selama 3 malam dalam perut ikan, dibawa dalam dasar laut, ya, di dalam lautan, ya. Orang normal akan mati, guys. Nah, tapi karena Yunus itu adalah mukjizat dia, ya, tanda dia nggak mati. 3 malam dia dibawa keliling di perut ikan itu nggak mati, ya, sampai dimuntahkan lagi ke tepi yang mati. Makanya dikatakan situ dia seperti Yunus tinggal 3 hari 3 malam dalam perut ikan, berarti hidup. Nah, itu mukjizat. Nah, begitu juga dengan Yesus, anak manusia akan tinggal 3 hari 3 malam dalam perut ikan, dalam perut bumi. Nah, berarti Yesus juga sama, ya. Dia itu dengan ikhlas disimpan Allah di dalam perut bumi 3 hari 3 malam, itu pas dengan waktu kejadian penyaliban, ya. Jadi waktu penyaliban itu kan Jumat sore, ya. Jumat siang lah, ya. Mau sore gitu disalib, habis itu diturunkan yang diserupakan dengan Yesus itu adalah pada waktu Jumat petang, ya. Lalu itu Minggu pagi kuburannya udah nggak ada, kuburan yang dikira kuburan Yesus itu udah nggak ada. Nah, itu kan waktunya cuma berapa ya? Jumat sore, Sabtu sore, Minggu pagi. Cuman 3 malam 1 hari, guys. 3 malam 1 hari. 3 malam 2 malam 2 hari, guys, gitu. 2 malam 2 hari. Jadi malam Sabtu, malam Minggu, sama hari Sabtu, hari Minggu. Jadi cuma 2 hari 2 malam, nggak sampai 3 hari malam. Nah, sedangkan Yesus disimpan di perut bumi 3 hari 3 malam. Melewati, di situ terbukti dia melewati penyaliban itu gitu. Diselamatkan. Ya, jadi kemungkinan besar ya, dia disimpan di perut bumi itu kira ya mungkin Jumat pagi sampai Minggu sore, ya kan? Atau mungkin malam Jumat sampai ke Minggu pagi. Intinya dia 3 hari 3 malam di perut bumi. Jadi melewati kejadian penyaliban itu terbukti dia tidak salib gitu, karena dia di dalam tinggal dalam di dalam perut bumi gitu, guys. Itu faktanya. Namun orang-orang yang memberitakan Injil, orang-orang yang memberitakan kabar baik bahwa Yesus bangkit dari kematian, tidak berhenti walaupun mereka dipersekusi dan bahkan dibunuh. Nah, ini sesuai dengan kata-kata Yesus berkata ya,
Orang-orang yang menyembunyikan kebohongan akan binasa. Ya, ingat Yesus berkata dia tidak salib tadi kan? Dia berkata dia tinggal di dalam bumi di hari malam. Bagaimana bisa mereka berbohong dan mengatakan Yesus salib? Yesus katakan padahal ya, tandaku sama seperti tanda Yunus. Yunus tinggal tiga tinggal dalam ikan, begitu juga anak manusia akan tinggal tiga tinggal dalam bumi. Jadi Yesus sama sekali tidak salib. Bagaimana bisa mereka berbohong mengenai Yesus salib? Padahal itu adalah orang yang serupakan dengannya gitu. Nah, lalu Yesus katakan lagi ya, apa namanya? Apabila ada seorang nabi yang dengan berani mengatakan ya, apa yang tidak pernah aku katakan ya, yaitu bahwa aku disalib, akan disalib dan dengan berani mengajarkan apa yang pernah aku ajarkan, nabi terus mati. Nah, wajar orang-orang yang memberitakan bahwa Yesus itu mati, guys. Ya, karena Yesus sudah mengancam dengan hal itu gitu. Ya, orang yang menimbulkan kebohongan akan binasa, guys. Malahan, orang-orang yang menjadi percaya bertambah banyak. Di antaranya adalah Paulus yang tadinya ikut mempersekusi orang-orang yang percaya, berbalik menjadi ikut memberitakan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Nah, ya. Jadi apa namanya Paulus ini ya, kalau kita lihat ya, dia malah malah ikut kan, berarti tangannya belum mau darah nih guys. Orang ini tangannya belum mau darah gitu. Nah, habis itu malah dia lebih parah gitu kan. Nah, orang ini kan sudah memberitakan memberitakan berita bohong ya, yang tidak pernah Yesus ucapkan. Yesus katakan malah dia tinggal di dalam bumi. Malah mereka katakan sebaliknya yaitu Yesus salib. Kan beda dengan kata Yesus kan. Nah, malah jadi lebih parah guys. Jadi dia selain membunuh orang itu ya, meskipun mereka orang itu juga tidak menyampaikan apa adanya sesuai yang disampaikan kan, yaitu tinggal di dalam bumi 3 malam. Dia malah ngajarkan ajaran yang tidak Yesus ajarkan. Ya, sunat hati, apalagi dos yang haram itu adalah keluar dari mulut, bukan yang masuk perut, masuk mulut kayak babi atau alkohol gitu kan. Ya. Padahal Yesus jelas berkata, saya udah buat video deh guys ya. Apa sih ajaran Yesus sebenarnya? Saya udah buat videonya bahwa Yesus itu adalah menambah sehingga lengkap hukum Taurat, bukan menghapus atau menghilangkannya. Jadi hukum Taurat, contoh saya kasih contoh satu ya. Hukum Taurat berkata, ini ajaran Yesus loh, Yesus ucapkan sendiri kan. Jadi Taurat berkata ya, jikalau kamu menceraikan istrimu, maka beri surat cerai. Itu kata Taurat, hukum Taurat. Nah, Yesus tambahkan dengan ya, tetapi aku katakan padamu ya, dalam arti menambah ya, tambahannya, tetapi aku tambahkan padamu, itu maksudnya guys ya. Apabila kamu menceraikan istrimu, ibaratnya tidak boleh menceraikan istri yang dalam kecuali dia berzina gitu. Nah, kalau kamu menceraikan istrimu dalam keadaan dia tidak berzina, kalau dia nikah dengan pria lain, dia dihitung berzina guys. Nah, itu dosa kamu yang tanggung. Kenapa? Karena dia jadinya berzina, nikah gitu kan. Nah, kenapa? Karena kamu menceraikannya dengan tidak pakai hukum. Kamu ceraikan dia tanpa dia berzina sebenarnya. Jadi hanya boleh, Yesus mengatakan hanya boleh menceraikan istri hanya boleh menceraikan istri itu kalau dia berzina. Kalau nggak berzina dia nggak boleh guys. Harus kita sabar gitu ya. Hanya syaratnya satu kalau dia berzina gitu. Nah, jadi kalaupun kamu paksakan ya, jadi ketika mantan istrimu nikah lagi ya sama pria lain, kamu nanggung urusannya. Karena kamu yang buat dia berzina, bukan salah dia. Kenapa? Karena dia tentu pengen nikah gitu kan. Nah, mungkin dia nggak main jomblo gitu kan. Nah, tapi itu salah kamu karena kamu yang buat dia tuh menceraikan dia dengan tanpa aturan guys. Dia ikut aturan dari Yesus gitu. Itu satu contoh aja ya. Banyak lagi contoh lainnya. Kematian. Hal itu terjadi karena Paulus berjumpa langsung dengan Yesus yang. Nah, ingat ini mimpi ya, mimpi. Jadi Paulus ini ngaku guys. Dia mimpi katanya ketemu Yesus gitu. Ya, ingat ya. Berarti kalau dia mimpi ketemu Yesus bangkit dari kematian, berarti kan dia melihat penampakan, bukan langsung ketemu gitu guys. Ingat ya. Berarti kan dia nih melihat sesuatu bukan sosok pribadi. Dalam artian utuh, ada tubuh dan rohnya gitu. Nah, ini berbeda ya dengan kesaksian para murid yang waktu di rumah itu ketika mereka beberapa hari setelah Yesus mereka kira mati dibunuh ya, mereka di rumah itu mereka lagi kumpul ya. Sebelumnya juga Yesus menampakkan diri pada mereka gitu, tapi di rumah itu ya ini jelas sekali ya. Jadi ketika itu Yesus datang, mereka melihat kan, mereka terkejut gitu kayak melihat hantu itu. Yesus berkata, kenapa kalian begitu ya kan, kenapa kalian melihatku seperti hantu itu. Nah, kenapa, pertanyaan adalah kenapa mereka melihat Yesus mereka kira hantu, karena mereka setahu mereka Yesus mati salib gitu, setahu mereka, karena itu mereka lihat kan. Padahal itu kan orang yang serupakan. Itu kan kalau Anda lihat ya, orang yang serupakan itu adalah susah kalau kita mengetahui dia asli atau tidak guys. Contoh Anda pernah nengok film apa nak, Mission Impossible.
Di mana manusia itu punya teknologi yang bisa mengubah wajah manusia menjadi kayak aslinya. Jadi waktu itu ceritanya adalah film itu ya, pada saya nonton film ya, Anda takal tahu. Waktu itu ada misi di mana si Tom Cruise ini nyusup. Jadi di kamar mandi itu dia membunuh orang yang dia perlu wajahnya. Jadi dia sudah buat topeng mirip dengan orang itu. Jadi ketika orang itu dibunuh, dia ambil bajunya ya kan, lalu dia pakai topeng itu mengubah yang dipakai ke wajahnya itu topeng itu mirip dengan orang yang dibunuh tadi guys. Nah itu penyamaran sempurna. Nah teknologi Allah tentu lebih tinggi lagi pada itu kan. Nah jadi waktu itu murid-murid Yesus itu melihat Yesus itu bukan roh, karena kalau orang mati kan yang bangkit rohnya. Ingat enggak orang mati ya? Kan biasa udah mati tuh. Ya kan berarti rohnya seperti yang dilihat Paulus gitu kan. Nah, tapi faktanya tidak. Ya, berarti Paulus berbohong. Karena Yesus itu adalah berupa tubuh utuh ya. Jadi Yesus menjumpai muridnya dalam keadaan tubuh utuh. Jadi Yesus berkata kan, "Kan tidak percaya ini aku." Mereka nggak percaya. Kenapa? Karena mereka kira Yesus sudah mati, guys. Jadi kalau orang udah mati itu kan rohnya aja lagi tinggal gitu. Karena Yesus sudah mati gitu kan. Nah, Yesus berkata, apa namanya? Ini aku gitu. Rapalan pegangan aku gitu. Jadi Yesus pengen mengatakan bahwa aku tuh nggak mati sama sekali. Aku masih utuh dia nih. Aku belum ada mati. Kalau mati kan tinggal rohnya aja. Kan aku belum mati gitu. Nah, jadi mereka pegang, mereka percaya. Bahkan Yesus buktikan dengan minta makan. Ada makanan yang bisa dimakan. Mereka kasih dia ikan goreng dan dia makan ikan goreng yang lahap ya. Nah, itu bukti bahwa Yesus tuh memang beneran cuma tinggal di dalam bumi 3 malam. Makanya bisa hadir di depan muridnya dengan kondisi utuh seperti itu. Karena dia sama sekali nggak mati, tapi dia 3 hari 3 malam tinggal dalam bumi ketika kejadian penjaliban itu guys. Itu versi dari Yesus sendiri ya, yang Yesus ucapkan. Bangkit dari kematian itu. Jadi, Yesus Paulusnya nggak pernah berjumpa sama Yesus, nggak pernah. Dia kira-kira 300 tahun habis Yesus pergi, dia baru mulai menyebarkan ajarannya guys. Jadi beda sama sahabat-sahabat yang tadi, pikir Yesus tadi kan, dia memang jumpa sama Yesus itu, jumpa langsung sama Yesus dalam bentuk utuh guys. Di mana Yesus menampakkan diri kalau dia tuh belum mati gitu, alias dia diselamatkan guys. Tapi Paulus dia mengaku dan tidak hidup bersama dengan Yesus gitu. apakah karena Paulus orang-orang menjadi Kristen? Tidak. Karena sebelum Paulus, Nah, ingat ya, ini bukan masalah orang percaya pada Yesus apa bukan ya. Kristen itu adalah percaya Yesus Tuhan. Ya, ingat, percaya Yesus Tuhan. Nah, Nasrani atau pengikut Yesus awal itu adalah percaya Yesus Nabi. Seperti contohnya Arius dan kawan-kawan, ikut dia awal 12 murid yang itu Al-Hawariyun itu masih percaya Yesus Nabi. Ini bukan masalah percaya pada Yesus, bahkan kaum muslimin pun kami percaya pada Yesus. Kami guys ya, kaum muslimin itu percaya pada Yesus. Itu adalah rukun iman. Percaya pada semua nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad. Cuma kami nggak ikuti beliau gitu. Karena kami ikuti Nabi Muhammad. Jadi, kalau kami hidup zaman Yesus, kami akan ikuti beliau. Kalau kami hidup di zaman Musa, kami akan ikuti Musa. Jadi sesuai Nabi itu sesuai zamannya guys. Nah, jadi bukan masalah percaya apa tidak gitu. Tapi Paulus ya mengajarkan percaya Yesus percaya pada Yesus sebagai Tuhan. Tapi Yesus mengajarkan percaya kepada Allah sebagai Tuhan guys. Jadi berbeda ajaran Yesus dengan Paulus kan. sudah ada orang-orang yang percaya kepada Yesus dan mereka sudah tersebar di mana-mana. Ya, Anda paham bedanya. Bedanya adalah itu guys ya. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Nabi itu aja. Paulus mengajarkan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Sementara Yesus mengajarkan percaya kepada Yesus sebagai Nabi dan percaya kepada Allah sebagai Tuhan. Dia katakan ya, demikianlah mereka mengenal Engkau satu yang benar, berarti percaya kepada Allah satu yang benar. Yang kedua, percaya kepada Yesus Kristus yang telah mereka Engkau utus. Jadi Yesus sebagai utusan. Jadi jelas dua itu yang Yesus ajarkan. Percaya kepada Allah Tuhan satu-satunya, dan yang kedua percaya kepada Yesus utusan atau nabinya. Itu yang Yesus ajarkan. Tapi Paulus tidak. Paulus mengajarkan ada 3 memberikan kesaksian di yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. Paulus mengajarkan cerita guys. Jadi sekali lagi ada Yesus dengan Paulus itu beda. Apakah karena Paulus menjadi orang percaya dan ikut memberitakan Injil, langsung semua orang jadi ikutan percaya juga? Tentu tidak. Paulus malahan juga ikutan dipersekusi. Ingat, berarti Paulus juga kena tulah Yesus tadi. Yesus mengancam ya. Apabila seorang nabi dengan berani mengatakan apa tidak pernah aku katakan atau ajakan untuk atau perintahkan atau ajakan apa tidak pernah aku perintahkan untuk ajak padanya, nabi terus mati. Ya, orang yang bukan kebohongan akan binasa. Nah, makanya lihat ya, orang-orang yang menyebarkan bahwa Yesus disalib, yang yang kayak Paulus ini itu ada cara mati gimana. Nah, jadi itu bukan martir guys, bukan ya. Karena Yesus pernah mengancam. Ingat,
Yesus tidak mungkin mengancam kosong. Pasti Yesus tahu kalau nanti akan ada orang-orang yang merubah ajarannya, maka dia mengancam. Apabila seorang nabi dengan berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan, yaitu bahwa aku Tuhan dan sembahlah aku, ya, dengan berani mengajarkan apa yang tidak pernah aku kita untuk ajar kepadanya, yaitu Hukum Taurat dan kitab nabi, ya. Selain itu mereka mengajarkan malah sunat hati, apalagi yang tidak pernah Yesus ajarkan, guys. Yesus tidak pernah mengajarkan sunat hati, ya, nggak pernah. Yang keluar yang haram itu adalah yang keluar dari mulut dan masuk ke mulut tidak haram, itu nggak pernah Yesus ajarkan. Nah, nabi itu harus mati, guys. Dan lihat mereka mati bagaimana. Dianggap memecah belah bangsa dan ditangkap. Tetapi karena Paulus adalah orang Yahudi berwarga negara Romawi, dia tidak bisa dihukum mati oleh Mahkamah Agama Yahudi. Oleh karena itu, dia dibawa dan ditahan untuk diadili di Roma. Apakah Paulus mendirikan gereja atau memimpin gereja di Roma? Tidak. Paulus menulis surat untuk gereja di Roma sebelum dia pernah datang ke Roma. Ingat, berarti Paulus berkolaborasi dengan gereja-gereja di Roma. Ingat, Yesus nggak pernah pergi gereja, ya. Coba Anda baca, Yesus pergi ke rumah ibadah atau sinagog. Dia nggak pernah pergi gereja, ya. Jadi dan dia nggak pernah kontak dengan orang Romawi, guys. Ingat, tidak pernah dengan sebenarnya dia kontak dengan orang Romawi. Tapi Paulus kontak dengan orang Romawi. Yesus berkata, aku diutus hanya bagi domba-domba yang Israel. Ya, jangan pergi ke Samaria atau kota lain, pergi hanya kepada Israel. Dan ingat, Roma adalah penjajah Israel dahulu. Jadi bagaimana bisa Paulus kolaborasi dengan penjajah? Yesus saja tidak, guys. Gitu. Jadi sekali Paulus mengajarkan apa yang tidak pernah Yesus ajarkan atau perintahkan, yaitu pergilah jangan pergi ke Samaria atau kota-kota lain. Pergilah hanya bagi domba yang domba Israel. Itu Yesus perintahkan. Paulus berani melanggar dengan pergi ke Roma dan mengajarkan di sana, guys. Gitu loh. Jadi, gereja atau kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus sudah ada di Roma sebelum Paulus datang ke Roma. Dan Paulus menulis beberapa surat untuk gereja-gereja yang sudah ada ketika dia di dalam penjara. Surat-surat Paulus disalin dan disebarkan di kalangan gereja. Apakah surat-surat Paulus ini yang disebut Injil? Bukan. Surat-surat Paulus tidak pernah disebut Injil. Ya, makanya kalau kitab umat Kristen dikatakan Injil, salah besar. Kitab umat Kristen itu adalah Alkitab yang isinya campur aduk semuanya antara akar baik yang disampaikan Yesus itu Injil dengan Taurat, dengan catatan sejarah, bahkan surat Paulus kepada jemaat Roma pun, kepada gereja di Roma pun ditulis juga, guys. Jadi sekali lagi, guys, ya, Alkitab itu bukan kitab suci, tapi catatan sejarah, guys. Kitab suci itu kayak Quran, itu betul-betul wahyu, tidak ada yang lain. Kalau kita kan campur dengan sejarah dan juga surat Paulus, guys. Oleh orang Kristen. Menurut tradisi, Paulus dihukum mati oleh Kaisar Nero sekitar tahun 64 Masehi. Berarti terpenuhilah apa yang Yesus ancamkan, ya. Ingat, Yesus berkata, apabila seorang nabi dengan berani mengatakan apa yang pernah aku katakan atau ajarkan padanya, olehnya, maka nabi terus mati. Dan lihat mati Paulus bagaimana, guys, ya. Jadi bukan saya ngomong loh, itu Yesus yang mengancam dan ancamannya terbukti, guys. Sedangkan buku yang disebut Injil oleh orang-orang Kristen adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, jadi malah kata orang tuh, kata dia kan buku yang kata lagi kan buku yang berbuku dari langit, Injil. Nah, itu udah salah kan? Ya, kita umat Islam meyakini bukan buku yang berbuku dari langit, Injil, tapi adalah kabar baik yang Yesus sampaikan oleh sejak Yesus. Nah, dia masih kayak buku juga, guys, ya. Jadi kalau tadi dia bilang dituduhnya Islam itu percaya Injil itu adalah buku yang berbuku dari langit turun, dia malah percaya Injil itu adalah tulisan manusia yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan tentang sejarah Yesus gitu dan sejarah waktu itu gitu. Berarti jadi apa ya? Jadi sama-sama buku gitu, guys, gitu loh. Kan? Padahal kita tahu Injil itu adalah kabar baik yang disampaikan oleh Yesus. Dan kenapa dijadikan buku, ya? Kayak Quran kenapa dijadikan buku? Karena karena ada orang-orang nggak hafal, sehingga orang kayak saya nggak hafal, ya, saya nggak hafal seluruh Quran, cuma beberapa saja, itu perlu Quran, guys. Kalau saya gimana cara mau baca Quran kalau saya nggak hafal gitu kan? Nah, beda dengan orang-orang yang hafal, mereka nggak perlu gitu. Nah,
Jadi kenapa dibuka itu? Nah, tapi tapi tidak mau sama sekali sejarah ya, dan sejarah buatan manusia, tapi sejarah informasi dari Allah SWT, apa dari Tuhan Allah SWT semua guys. Jadi informasi valid gitu. Makanya Anda lihat ya, sejarah dicatat oleh Matius, Markus, Lukas dan lainnya beda-beda. Maka sisa itu guys ada yang berbeda jauh gitu. Ini bukti lah kalau kalau apa namanya sejarah itu kisah manusia, sehingga akan ada perbedaan dan error sana sini gitu guys. Yang pertama ditulis adalah Injil Markus sekitar tahun 70-an Masehi. Setelah kematian Paulus, sebelum hancurnya bait suci Yerusalem. Ya, ditulis setelah kematian Paulus ya, jauh setelah Yesus pergi guys, 300 tahun lampau gitu sebelumnya. Nah, bagaimana bisa dia menulis sesuatu yang tentang Yesus yang mana itu udah jauh berlalu guys, udah berpuluh tahun kejadiannya gitu kan. Apa dia masih ingat gitu? Saya aja kejadian mana saya lupa gitu guys. Saya pernah kasih cerita waktu itu saya jadi saksi ya di kepolisian karena teman saya dianiaya guys. Saya lupa guys. Saya ingat beberapa kejadian tapi persisnya tuh saya lupa. Contoh kayak dia pegang mungkin tangan kanan atau tangan kiri. Kan polisi mau detail gitu. Dengan di pengadilan itu bisa terungkap dengan detail, tapi bohong kan. Saya ragu tangan kanan apa tangan kiri. Lalu kayak dia dipijak apa tidak itu saya ragu guys. Beberapa saya ingat, beberapa saya lupa gitu. Nah apalagi ini bertahun-tahun, berpuluh tahun ditulis, bagaimana coba? Nah itulah beda sama Quran. Quran tuh begitu Nabi ngomong dihafal, dipraktikkan sehari dalam sholat, dalam bacaan apapun itu ya, murotal ya, bahkan dicatat. Jadi ada 3 media penyimpanan ya. Dua media penyimpanan di kepala manusia ya, memori manusia, prosesor kepala manusia ya, yang selalu dilisankan tiap hari dalam sholat sama dalam murotal ya tiap hari. Jadi itu refresh terus ya guys. Selalu ingatan itu selalu terrefresh gitu. Ditambah dengan catatan. Jadi nggak ada tuh misalnya ditulis oleh misalnya Nabi ngomong apa, bla bla bla, lalu ngapain, dicatat berapa puluh tahun kemudian. Tidak. Begitu Nabi ngomong langsung dihafal dan dicatat guys. Sehingga akurasinya tinggi gitu guys. Nah, seperti ini gitu. Dan ingat ini pun ditemukan ya, bukan ada strategi. Misalnya gini, misalnya Matius menulis tahun itu lalu jadi bukunya diserahkan enggak, tapi ditemukan berupa kanonisasi di gulungan mati. Jadi sekali lagi nggak ada serah terima, jadi kita nggak bisa pastikan itu memang si Lukas nggak menulis atau tidak, cuma diperkirakan ini tulisan Lukas gitu. Jadi paham ya bedanya itu dengan Al-Quran gitu. Jadi tulisan Al-Quran itu kalah jauh canggihnya daripada tulisan Al-Quran dan hadis guys. Jadi, orang yang berkata bahwa Injil ditulis atau diubah oleh Paulus pasti bukan orang Kristen dan tidak tahu apa-apa. Ingat ya, yang ubah Injil itu bukan cuma Paulus, tapi tadi itu ya, Lukas, Matius itu juga masuk. Kenapa? Karena kita perlu ketahui Injil itu adalah kata terbaik yang Yesus sampaikan. Berarti selain itu bukan Injil. Ingat, bahkan kalau mereka mengubah kata Yesus buat itu udah perubahan. Contoh, yang Yesus mengajarkan ngomong gini ya, hukum Taurat dan segala macamnya diubah jadi surat hati. Itu udah mengubah ajaran Yesus itu. Nah itu kan Yesus Paulus lakukan gitu. Jadi makanya intinya mengubah kitab itu adalah dengan mengubah Injil ya, itu adalah menuliskan sesuatu yang tidak merupakan yang Yesus ucapkan. Itu sudah masuk poin berubah-ubah guys. Apa tentang kekristenan? Nah, apa itu Injil Markus? Dan kenapa Injil Markus ditulis? Seperti yang saya katakan sebelumnya, Injil adalah kabar baik tentang Yesus. Bukan. Kita akan putar lagi. Apa ya guys? Iya dia bilang adalah Injil adalah kabar baik tentang Yesus. Ya, bukan. Coba kita lihat apa kata Yesus. Nih. Bukti bahwa Injil bukan kabar baik tentang Yesus. Ya, bukan. Coba Anda dengar apa kata Yesus ini ya. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Ingat, Yesus memberitakan Injil, bukan mereka itu yang menulis kisah tentang Yesus. Yesus lagi ya, mereka harus tahu Injil adalah yang diberitakan oleh Yesus, itu Injil. Ya, selainnya bukan Injil. Itu dia poinnya guys. Peristiwa kebangkitan dan kenaikan Yesus diperkirakan pada tahun 30 sampai 35 Masehi. Semenjak peristiwa itu, orang-orang menyebar ke seluruh dunia untuk memberitakannya. Bagaimana cara mereka? Sekali lagi ya, ini bertentangan dengan kata Yesus. Yesus berkata, aku utus hanya bagi 12 belang bagi Israel. Janganlah pergi ke Samaria atau kota lain, pergilah hanya kepada 12 belang bagi Israel. Jadi dia
Jadi kalau ada orang yang berani mengajarkan yang tidak pernah diperintahkan, yaitu keluar Israel, nah, Anda lihat bagaimana mati mereka. Ya kan, ada yang sering terbalik dan segala macamnya. Itu yang mengaku yang awal ya. Kalau sekarang kan udah banyak ngajarin tuh. Jadi ancaman tuh berlaku pada waktu itu gitu. Dan itu sebagai pelajaran supaya tidak terkena lagi. Tapi akhirnya banyak orang yang masih memangkang gitu. Tapi sama kayak kejadian apa guys ya? Kayak kejadian ini yang katanya kayak Ka'bah itu kan dia buat video lagi kan. Itu dulu katanya apa yang burung ababil itu hancuran Mekah. Habis itu pernah lagi kok nggak dihancurkan Allah gitu kan. Ya peringatan sudah ada gitu. Jadi Allah tuh akan menangguhkan hukuman itu. Jadi itu hak prerogatif Allah mau dihukum langsung mau tidak gitu kan. Justru kalau ditangguhkan yang bahaya. Kenapa? Karena nanti di neraka dihukum itu luar biasa gitu. Jadi Anda boleh selamat di dunia, ya Allah tangguhkan hukuman Anda akan diazab di neraka gitu. Karena Anda berbuat zolim gitu kan. Mereka memberitakannya. Mereka membicarakannya secara lisan, baik secara personal. Apa jadinya? Gosip guys, ngobrol-ngobrol. Jadi kalau mereka membicarakan secara lisan baik personal maupun di muka umum, muka publik, berarti kan ini nggak ubah sama kayak orang ngobrol kedai kopi, ya. Saya gini-gini, begini lah ya. Saya ada misalnya penulis dari sejarah siapa ya? Sejarah tentang teman saya. Misalnya teman saya namanya Teman Ragi, ya kan Teman Ragi tinggal sama saya gitu kan. Ada teman saya namanya Teman Ragi, dia ini adalah anggota DPR dan segala macam. Jadi karena saya saksi dari Teman Ragi, saya bicarakan terus di kedai kopi, tempat nongkrong. Temporagi itu dia kemarin tuh gini loh guys. Temporagi itu kemarin dia beli mobil baru. Dia kemarin tuh ke Jakarta. Dia kemarin tuh jalan-jalan. Itu saya beritakan. Jadi kan sama kayak gosip gitu. Sama kayak bincang-bincang mau ngobrol. Dan itu yang ditulis guys. Jadi itu bukan kitab suci namanya, tapi gosip atau apa ya obrolan ringan di kedai kopi di tempat muka publik itu. Itu sama sekali tidak bukan bukan kitab suci nama guys, tapi adalah ya catatan tentang cerita-cerita yang ada di publik gitu. Ibaratnya kosannya kayak ya kayak apalah obrolan di kedai kopi atau di mana di tempat publik itu ruang publik itu ditulis guys gitu. Ini sekali lagi ini bukan Injil. Injil itu adalah kata-kata Yesus gitu kan. Kalau baik sampaikan bukan tulisan sejarah tentangnya. Maupun di muka publik. Karena diberitakan secara lisan dan sudah tersebar ke berbagai penjuru, kisah tentang Yesus berkembang menjadi berbeda-beda di setiap daerah. Nah, ini kacaunya. Kenapa? Karena dari obrolan kedai kopi. Anda tahu kalau obrolan kedai kopi itu ya, gini. Kita coba deh. Anda pernah main kirim pesan? Di mana saya belum pernah main itu guys ya. Jadi ada sekitar 5 orang itu sebelahan gitu kan. Anda tahu lah ya itu ada acara TV itu tuh guys. Jadi mereka ini dikasih headset ke saya ini kan. Jadi orang pertama dibisikkan sesuatu, ya kan? Tapi nggak pakai headset. Atau dia nggak pakai headset, tapi dia tuh untuk kuping gitu guys. Dia tuh nggak boleh dengar yang dibisikkan ke orang pertama. Nanti orang pertama habis dibisikkan dari yang yang mau menyampaikan pesan ya, yaitu orang dari kelompok itu. Ya nanti dia akan membisikkan lagi hal yang dengarnya kepada orang kedua. Itu terus sampai orang kelima. Jadi orang kedua akan bisikin ke orang ketiga, orang ketiga akan bisikin pada orang keempat sampai orang kelima. Nanti orang kelima akan mengulang pesan itu, apa yang disampaikan oleh orang keempat sampai ke satu kan. Dia akan ulang itu. Sama nggak dengan yang disampaikan oleh yang mau menyampaikan pesan. Jadi itu permainan itu guys. Jadi itu bukti banyak kacau gitu kan. Nggak sampai pesan itu nggak sampai utuh. Nah itu bahayanya kalau begini. Nah itu banyak udah dihafal guys. Nah, makanya kisah tentang Yesus berkembang katanya jadi beda. Karena ini tempat lagi udah jujur nih. Saya hargai itu jujur Anda. Makanya metodologinya salah guys ya. Metodologinya benar. Makanya Allah tuh benar kata Allah ya. Benar Allah yang segala firman-Nya. Kalau kitab-kitab suci itu nggak jaga dia guys. Allah hanya menjaga Quran. Nah makanya Quran dibuat metodenya ini canggih. Yaitu dihafal dan ditulis langsung guys. Kalau ini kan tidak. Hanya obrolan-obrolan. Lalu berkembang-kembang dicatat gitu kan. Nah sekali lagi metodologinya beda gitu. Bahkan hadis pun ya, hadis itu bahkan lebih baik lagi daripada Alkitab. Kenapa? Karena hadis pakai metodologi lagi guys, sama kayak Quran. Nah, hadis itu selain dihafal juga dicek ya, diteliti betul. Ini orangnya perawinya ini jujur apa tidak ya kan? Sampai nggak sanadnya ke Nabi. Ini dibuat kan dari Abu Hurairah dari ini lengkap guys. Jadi dibagi loh. Saya menyampaikan kepada teman saya menyampaikan kepada teman saya lagi, sampai ke teman saya lagi, sampai orang ketujuh. Nah itu catat semua guys. Dari Bobby Herian yang menyampaikan kepada Andi, dari Andi yang menyampaikan kepada Budi, yang menyampaikan kepada Siti,
Ini lengkap semua sama apa namanya urutannya sanadnya sampai ke Nabi guys gitu loh. Ini metodologi hadis itu sangat canggih sama Quran guys. Itu yang tidak dimiliki oleh mereka ini. Sehingga makanya dia mengakuinya jujur bahwa kisah tentang Yesus berkembang dan jadi berbeda. Kalau Quran tidak ada berbeda guys, kecuali hadis. Ya hadisnya itu berbeda. Kenapa? Karena tadi itu hadisnya metodenya mirip kayak ini, kedai kopi ya, gosip gitu dan ngomong-ngomong. Tapi bedanya adalah kalau hadis itu ada kategorinya, apakah itu hadis sahih, hasan atau palsu. Kalau ini kan tidak, semua dicampur aduk. Ya, orang yang nggak dicek apakah orang yang jujur apa tidak, nggak dicek beberapa orang, atau misalnya nggak dicek apa lagi ya, kayak sampai nggak sanadnya nih sampai ke Yesus gitu kan, dengan harus jelas tuh, kamu dengar dari siapa, dengar dari siapa, dengar dari siapa, sampai ke Nabi gitu kan, sampai ke Yesus. Tapi mereka tidak itu. Makanya sekali lagi saya katakan ya, Alkitab ini setara dengan hadis, bahkan hadis lebih canggih lagi gitu. Hadis itu ada kategorinya gitu. Kalau ini tidak ada kategori masalah. Jadi itu main 4 aja guys. Apa kata saksi ambil gitu. Tanpa di counter lagi atau tanpa di tag apakah ini saksi jujur apa tidak, berapa orang menyampaikan, sampai nggak sananya ke Yesus apa tidak gitu. Nggak ada guys. Oleh karena itulah biografi tentang Yesus ditulis, dan tulisan tentang Yesus itu disebut Injil. Jadi, Injil itu adalah kabar baik yang Yesus sampaikan, bukan cerita tentang Yesus. Nah, makanya Anda bayangkan ya, Anda cek Google, Anda ketikkan Yesus, Anda akan lihat gambarnya banyak guys. Kita nggak tahu definisinya mana yang dia itu. Ada yang dia kulit hitam, ada kulit putih, kulit merah, rambutnya ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang rambutnya pirang, rambutnya hitam, gitu kan. Jadi banyak sekali apa. Kita nggak tahu yang mana Yesus. Nah, beda dengan Muhammad. Muhammad itu walaupun tidak ada gambarnya, tapi definisinya jelas, ya. Tingginya berapa, cicinya apa, ada guys. Jadi kita tahu siapa dia gitu. Dia bisa gambarkan dengan kepala kita. Oh Yesus tidak, karena masing-masing saking banyaknya itu beragam kan informasinya, ya nggak dicek benar apa dianya, akhirnya anda akan menemukan Yesus dalam berbagai macam macam model apalah guys ya, rambut dan apa segala macamnya, kulit juga guys. Injil itu bukan buku yang turun gedebuk dari langit untuk diberikan kepada Yesus. Ya, Anda dapat itu dari mana? Anda belajar itu dari mana gitu? Anda belajar tentang itu dari mana gitu? Dari mana dapat informasi ini gitu? Tepat lagi ya, Anda ngaco gitu kan? Menurut kami begitu. Enggak. Kami tahu ya, kitab suci itu adalah sesuatu yang ditulis oleh manusia, tapi berdasarkan dari apa yang Nabi ucapkan, gitu guys. Lebih canggih kami kan daripada kalian cuman sejarah-sejarah, itu bukan kitab suci namanya, itu adalah kitab sejarah guys. Tetapi Injil itu adalah buku tentang Yesus. Menurut tradisi, Markus pernah berjumpa dengan Yesus dan melihat peristiwa penangkapan Yesus secara langsung ketika Markus masih kecil. Pada tahun 50-an, Markus pergi ke Alexandria, Mesir dan mendirikan gereja di situ. Dan sampai saat ini, gereja yang didirikan oleh... Ingat waktu itu Markus masih kecil ya. Berarti dia menulis waktu dia udah tua. Anda bayangkan ya, kayak saya nih, saya belum tua ya, kayak saya belum tua. Anggap saya tuh nanti ketika tua umur 60, ya kan, saya duduk menulis. Saya ingat dulu waktu saya kecil. Waktu saya kecil dulu saya pernah apa ya, tunggu, tahun-tahun berapa ya? Waktu saya kecil tuh kira-kira waktu itu ada film kayak Kung Fu Master, ada tahu film itu kan di TPI dulu ya. Nah, ada lagi jadi apa tahun 60 ya. Waktu itu saya ingat ada kejadian waktu itu saya masih kecil itu ya. Saya mencari ikan apa di selokan-selokan ya, ikan apa namanya, ikan cupang dan sebagainya, dan macam-macam lah guys, main-main jauh-jauh gitu kan. Nah, jadi saya coba duduk ya, bukan sekarang ya, tapi nanti ketika saya tua, saya duduk menceritakan waktu itu kejadian apa. Jadi waktu itu kayak tangga saya ngapain gitu kan. Nah, apa mungkin saya ingat dengan perfect gitu? Enggak kan? Nah, itu yang terjadi. Bagaimana kita bisa mempercayai tingkat keakuratannya guys, atau kedetailannya gitu kan? Nah ini kacaunya gitu. Makanya beda-beda antara tulisan Lukas, Markus, Matius, dari gaya bahasa dan isinya juga beda guys. Markus masih ada. Di antaranya adalah Gereja Ortodoks Koptik, Gereja Ortodoks Yunani Alexandria, dan Gereja Katolik Koptik. Oh iya, ketika saya berkata gereja, bukan berarti gedungnya ya, tetapi berarti komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus. Perlu
biasanya kalau kita ya guys ya, kita bisa bedakan mana mana masjid, mana muslim. Jadi kalau dikatakan komunitas muslim berarti komunitas orang-orang Islam. Kalau komunitas masjid berarti komunitas orang-orang masjid itu guys. Nah, jadi kalau dikatakan komunitas masjid ya jelas kita merujuk pada masjid itu. Tapi ini aneh. Ketika dikatakan komunitas gereja berarti komunitas orang-orang Kristen. Enggak, seharusnya komunitas Kristiani baru. Jadi di bahasanya udah apa guys? Udah nggak sesuai dengan apa tata bahasa yang baik benar gitu. Jadi kalau orang mendengar komunitas gereja, ya berarti orang-orang yang di gereja itu guys, tuh, tergabung dalam gereja gitu. Orang yang sering ke gereja gitu kan. Tapi kalau komunitas, karena nggak semua orang Kristen ya yang pergi gereja ya, perlu kita tahu ya. Dan juga nggak semua orang Muslim pergi masjid. Ada orang yang malas dalam beribadah guys. Nah, jadi kalau komunitas Kristen jelas itu pasti orang Kristen gitu. Nah, tapi kalau komunitas gereja belum pasti orang Kristen semuanya. Semua orang Kristen maksudnya tuh. Ada juga tapi hanya orang Kristen yang ke gereja aja guys. Jadi harus bisa dibedakan gitu. Jadi jangan samakan antara komunitas gereja dengan komunitas Kristen guys. Kita ingat bahwa pada zaman itu belum ada mesin fotokopi ataupun mesin cetak. Semua masih ditulis dengan menggunakan tangan. Ya, bukan masalah tulis pakai tangan atau mesin fotokopi, tapi ya dihafal nggak sama dia, ya kan? Dicek nggak sumber dari mana, ya kan? Siapa perawinya, sampai nggak kepada Yesus. Lalu selain itu jujur nggak orangnya, berapa orang saksinya, gitu guys. Itu yang penting, bukan masalah ditulis pakai tangan atau mesin fotokopi atau komputer, nggak guys. Bukan itu, tapi metodologinya itu yang penting. Orang yang bisa membaca pada zaman itu tidak sebanyak zaman sekarang. Nah, ingat ya, Paulus yang orang Lukas, Matius, Markusnya bisa menulis dan membaca. Ingat ya, Nabi Muhammad tidak, Nabi Muhammad umi. Jadi ya, bagaimana bisa Nabi Muhammad mengarang Quran? Orang ini kan banyak dulu Nabi Muhammad mengarang Quran kan. Nabi aja nggak bisa baca tulis. Kalau mereka ini bisa guys ngarang Alkitab. Kenapa? Karena mereka bisa baca tulis itu. Jadi orang yang bisa ngarang itu adalah orang yang bisa baca tulis. Mereka itu bisa nulis kan. Nabi Muhammad tidak biasa nulis. Jadi makanya yang ditulis itu bukan Nabi Muhammad tapi para sahabat yang Nabi menyampaikan wahyu dan mereka catat gitu. Ini Nabi nggak pernah mencatat itu, ya kan? Makanya Yesus nggak pernah mencatat kan? Yang mencatat adalah orang-orang ini, dan orang ini adalah mencatatnya seperti bilang tadi, nggak pakai cara hafal, tidak mengecek saksinya kuat apa tidak, jujur apa tidak, sampai ke Yesus apa tidak gitu kan? Hanya berdasarkan dari si kepalanya sendiri gitu. Kalau Islam tidak. Kalau kami betul-betul metodologinya jelas guys dan akurat. Dan orang-orang yang bisa menulis masih langka. Jadi, teman-teman jangan berpikir bahwa buku itu ditulis lalu dijual bebas di toko-toko buku seperti pada zaman ini. Kitab Injil itu ditulis dan disebarkan di dalam kalangan gereja, di dalam kalangan orang percaya. Apalagi seperti yang saya katakan, kondisi pada saat itu, pengikut Yesus dalam keadaan diburu dan dipersekusi. Yesus mana dulu? Yesus ada dua guys ya. Pertama yang pengikut Yesus yang unitarian, ya, dan kedua trinitarian. Nah, jadi pengikut Yesus yang unitarian dipersekusi sama trinitarian. Pengikut Yesus yang trinitarian dipersekusi oleh Romawi. Jadi yang salah siapa? Ya tadi kembali ke Yesus katakan, seorang nabi yang berani mengatakan apa yang pernah aku katakan atau ajarkan padanya, mereka nabi itu mati. Nah, itu jadi pada orang-orang trinitarian itu. Mereka yang mengajarkan tidak pernah yang Yesus ajarkan. Jadi matinya orang unitarian itu beda dengan matinya orang trinitarian. Ya. Yang martir yang mana? Unitarian lah yang martir, karena mereka masih berpegang pada ajaran Yesus gitu. Kalau trinitarian tidak lagi gitu kan? Memiliki salinan Injil berarti bisa menjadi barang bukti untuk seseorang ditangkap. Jadi, tulisan tentang Yesus yang disebut Injil itu disalin ulang oleh gereja untuk kalangan gereja, bukan untuk kalangan umum. Tulisan yang dianggap benar oleh gereja-gereja pada zaman itu, ingat ya, dianggap benar ya, bukan dengan metodologi kayak kayak Islam. Dicek siapa perawinya ya, jujur dia apa enggak, cuma dianggap itu aja guys. Oh, ini benar kayak gitu doang gitu. Jadi nggak ada metodologi yang kayak tadi hadis jalankan gitu kan untuk menyusun hadis guys. Disalin ulang oleh gereja dan disebarkan ke gereja yang lain. Tulisan yang dianggap tidak benar, tidak disalin ulang, dan bahkan ditolak oleh gereja. Walaupun sebuah tulisan mengisahkan cerita, tolak
tolak guys ya, tanpa dicek gitu. Tolak gereja tanpa dicek. Kalau ini tidak, kita tidak menolak, tapi dikasih kategori. Ini palsu, terus doif. Jadi ada kategorinya gitu. Nah itu yang meneliti. Jadi kalau gereja kan ini kan tidak kan itu kan dikasih gereja. Kalau ini tidak, memang diteliti oleh para perawi hadis. Mereka langsung datang ke sumber aja. Jadi ini adalah jemput bola. Kalau mereka kan tidak jemput bola gitu. Mereka hanya menunggu guys, menunggu orang-orang menyampaikan gitu kan. Cerita menarik seperti Yesus lahir di bawah pohon korma atau Yesus menciptakan burung dari tanah liat, tulisan itu ditolak oleh gereja-gereja. Nah, kita tahu sekarang bahwa itu ada tulisan itu gitu loh, ya kan? Nah, jadi gereja menolak berdasarkan apa? Nah, ini yang perlu dicek guys ya. Ternyata benar kisah satu ada kan, bahwa Maria itu lahir di bawah pohon kurma, lalu Yesus buat tanah burung dari tanah liat, ya kan? Tapi gereja tidak menerima. Itu buktinya kenapa? Karena gereja tidak mengadakan metodologi, dia tidak mengecek kebenaran tulisan itu gitu kan. Nah, jadi beda sama akun hadis guys, memang dicek langsung gitu. Itulah bedanya. Jadi gereja cuma mentolak aja tanpa ada investigasi lebih lanjut kebenaran dari tulisan itu gitu. Hanya pilih-pilih apa yang gereja anggap benar lah gitu kan, tanpa ada mengadakan kajian tentang itu guys. Karena cerita itu memang tidak benar. Maka kayak Injil Barnabas ditolak kenapa? Karena nggak sesuai dengan dogma mereka gitu. Bukannya dicek dulu kan Injil Barnabas itu benar apa tidaknya gitu kan. Nah, Injil Barnabas juga mengatakan Yesus cuma nabi gitu. Jadi sekali lagi ya itulah, mereka sebenarnya gitu aja, kalau nggak sesuai dengan apa yang mereka dogma mereka ya mereka tolak gitu. Maka nggak heran kayak gini mereka tolak karena tidak sesuai dengan dogma mereka gitu ya. Pada waktu itu ada 5 gereja besar yang dianggap berotoritas, independen, dan saling mengakui, yaitu gereja di Yerusalem, gereja di Mesir, gereja di Syria, gereja di Konstantinopel, dan gereja di Roma. Beda dengan Islam ya, Islam itu tidak ada kayak gitu ya. Dari awal itu hanya ada 4 sahabat yang semua itu satu. Jadi nggak ada sahabat Umar di Yerusalem, sahabat Utsman di Konstantinopel, enggak guys, tapi satu. Mereka gabung satu. Para sahabat juga satu gitu, ya kan? Jadi Islam itu satu guys, nggak terpecah belah Islam itu. Sampai itu kekhalifahan dari Utsmani kan, satu. Jadi kalau satu gampang mengkonsolidasi, mengeceknya. Kalau ini kan beda-beda. Jadi terpisah guys itu. Jadi persatuan Islam itu kuat, makanya dalam satu kepemimpinan gitu. Kalau ini kan tidak berapa kepemimpinan nih. Jadi ada berapa nih? Ada 4 lebih kan kepemimpinan. Kalau Islam tidak. Setelah setelah Ali diganti oleh setelah Abu Bakar diganti oleh Umar bin Khattab, lalu diganti Utsman, baru diganti Ali. Jadi ada jelas tongkat pemimpinannya gitu. Enggak kayak gini kan 4 atau 5 gitu sekaligus, ini enggak. Islam tuh jadi makanya itu kenapa sangat akurat, karena itu tidak ada beda pendapat sampai begini guys. Beda pendapat ada tapi nggak sampai kayak gini gitu. Ada otoritas masing-masing. Kalau Islam tidak, otoritas cuma satu, yaitu di bawah khalifah guys. Sehingga itu lebih ada jelas tulisannya itu lebih akurat. Kenapa? Karena ada satu pemimpinan yang memerintahkan itu, bukan ada 4 ini yang kalau satu-satu megang beda-beda kan. Makanya ada beda-beda guys ya. Versi ini pasti beda sama versi Antioquia sama Konstantinopel, ada beda-beda gitu. Tapi kalau tidak. Karena satu khalifah yang memerintahkan untuk mengadakan kajian dan penelitian guys gitu loh. Di antara sekian banyak tulisan tentang Yesus, hanya 4 yang diakui oleh semua gereja, yaitu Injil Markus yang ditulis sekitar tahun. Kita nggak tahu metodenya bagaimana gitu kan. Padahal yang dipilih pun beda-beda juga sejarahnya gitu kan. Tapi sekali lagi Injil bukan sejarah guys. Injil adalah kalau yang Yesus sampaikan, bukan tulisan tentang Yesus. Beda ya. Sekali lagi itu bukan Injil. Tahun 70-an, Injil Matius dan Injil Lukas yang ditulis sekitar tahun 80-an sampai 90-an, dan Injil Yohanes yang ditulis sekitar tahun 90-an. Sekarang ini, kita tidak mempunyai Injil yang ditulis sendiri oleh Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes. Tetapi, kita mempunyai ribuan salinannya yang tersebar di seluruh penjuru dunia dan tersimpan dengan rapi di museum-museum. Jumlah salinan biografi tentang Yesus yang disebut Injil itu melebihi semua salinan tentang siapapun yang hidup pada zaman itu. Ya, tapi kan banyak yang ditolak gitu kan, itu poinnya guys, tanpa dikaji lebih lanjut.
ya, apa, yang dikatakan benar, Yesus Yesus dari pohon kurma, di bawah pohon kurma, langsung tolak tanpa adanya penelitian lebih lanjut gitu, guys. Bahkan jauh melebihi jumlah salinan biografi tentang kaisar. Jadi bukan masalah banyak apa tidaknya, sekali lagi ya, bukan banyak pada kuantitas, tapi kualitas data, guys. Nah, jadi kalau Anda berpegang pada kualitas data, ya itu aja jadinya. Kalau kami tidak, kami berpegang pada kekuatan data gitu, bukan pada kuantitas data, guys. Apakah ada perbedaan pada salinan-salinan itu? Tentu aja ada. Namanya juga disalin dengan tangan. Apakah ada penambahan atau Makanya berbeda salinan tuh, guys. Makanya saya katakan ya, dalam Islam tuh gak ada perbedaan. Quran itu betul-betul dihafal sehingga semuanya sama. Anda coba cek hafalan dari orang. Anda tahu nggak? Kayak contoh aja kayak Hafiz Silik lah cerita itu. Kalau Anda nonton ya acara Hafiz Silik, itu yang muji dari Mesir, mufti dari Arab. Tapi yang melafalkan Hafiz Silik Indonesia. Itu ada bayangkan ya. Mufti dari Arab Mesir itu tidak pegang Quran. Mereka betul-betul dari kepala mereka. Beliau yang Hafiz itu. Nah mereka begitu mengkaji guys, mengecek gitu kan, benar nggak baca dari ini? Kita lagi ayat berapanya gitu kan, sama. Kenapa? Kalian sama, karena dia hafal guys. Nah makanya kalau dia mengakui ada perbedaan salinan, itu berarti jelas ya bukti kalau tidak akurat. Ya kalau akurat itu adalah dengan cara dihafal. Oke contoh nih, saya hafal Pancasila, dan gampang kan misalnya kembali guys. Misalnya ada 1000 orang hafal Pancasila di Indonesia. Ketika kami semua menuliskan yang sama, Pancasila itu pasti sama semua kalau hafal. Tapi coba kalau nggak hafal, coba disuruh tulis, pasti beda-beda nanti, gitu. Nah, intinya kalau hafal guys, ya kan gampang gitu. Metode paling mudah adalah dengan hafal gitu. Ya tidak jadi miss dalam hal penyalinan guys. Karena semua sudah ada dalam kepala gitu kan. pengurangan di dalam salinan-salinan itu? Mungkin saja terjadi. Dia mengakui, bukan mungkin lagi, pasti. Karena ini adalah penelitian dari 74 pakar kita dari Universitas Harvard. Mereka meneliti ya bahwa kitab itu contoh kayak kitab di versi Jerman itu sudah berkurang ya dikurangi ayatnya ya sejumlah 3 kali lipat lebih banyak jumlah dari Quran guys. Anda bayangkan itu versi Jerman. Itu bukan saya ngomong, tapi penelitian dari 74 orang pakar Alkitab dari Universitas Harvard dari orang kita sendiri guys. Lagi. Jadi yang meneliti mereka bukan umat Islam gitu. Nah, habis itu mereka dipecat karena itu memang pihak gereja nggak mau ada orang yang meneliti. Mereka dogmanya kan imani saja. Kalau tidak maka masuk dalam dosa guys. Itu dia poinnya. Bisa aja si penulis awal lupa atau salah menulis sesuatu, lalu ditambahkan atau direvisi oleh si penulis itu sendiri atau oleh para penyalin lainnya. Apalagi jujur. Anda ingat dia bilang lupa. Itu makanya kalau nggak dihafal tuh bisa lupa. Makanya dihafal. Dihafal pun harus di set di murotal tiap hari. Makanya dia mengakui kelemahan Alkitab itu. Lupa guys. Makanya ditambahkan direvisi. Berarti dia mengakui direvisi ditambahkan guys. Itu masalah di situ. Kitab suci itu nggak boleh tambah kecuali tentang sejarah. Makanya ketika Yesus ngomong itu dihafal, dicatat langsung pada waktu itu. Tapi memang nggak jalan. Kenapa? Karena Allah memang janji yang Allah jaga cuma Quran. Makanya Allah buat Quran yang dihafal, yang lain tidak. Kenapa? Allah tidak jaga gitu sebenarnya karena berlakunya pada waktu itu aja. Itu logika sederhana loh guys ya. Kenapa mereka tidak hafal kitabnya? Kenapa Taurat orang Yahudi tidak hafal kitabnya? Kenapa? Kenapa cuma Quran yang hafal? Karena sesuai dengan janji Allah. Allah cuma jaga Quran. Kenapa? Karena Quran itu berlaku sampai ke zaman ajaran sebelumnya itu nggak berlaku lagi guys, makanya Allah jaga sehingga tidak ada mereka mau ngapal kan, makanya ada tambahan revisi guys gitu. Berarti Allah tidak jaga itu kita sebelum Quran guys, jadi hanya Quran yang dijaga, makanya metodenya dihafal guys. Itu poinnya ya. Namun yang pasti, kisah yang tercatat di dalam keempat Injil yang ada di dalam Alkitab diakui, disalin, disebarkan. Ya diakui oleh siapa dulu ya, oleh gereja. Yang diakui itu dicek nggak kebenarannya? Nggak. Kenapa? Karena yang ditolak ya, itu tidak dicek. Tolak gitu aja guys. Gitu loh. Dan sekali lagi ya, metodologinya bagaimana? Metodologinya ya. Makanya mungkin ditambahkan revisi kan, ada lupa segala. Itulah kacau guys. Ini sekali lagi guys ya, bukan masalah diakui, bukan masalah saling sebarkan, tapi metodologinya tuh benar nggak dalam cara dia tuh menulisnya itu ya.
cara mengakuinya benar nggak? Nah itu yang ditunjukkan oleh Quran dan hadis. Cara mengakuinya bagaimana? Dicek saksinya ini jujur apa tidak, berapa orang yang menyampaikan, sarannya sampai kepada Nabi, itu guys metodenya. Dan disimpan oleh gereja-gereja yang tersebar di seluruh dunia pada abad pertama. Dari dulu sampai sekarang, banyak orang yang terus meneliti Injil. Dan simpan itu ya, sekarang ini malah terjemahannya gitu. Ya kan? Ada lihat di Indonesia nih ya, yang banyak itu adalah Alkitab terjemahan Indonesia gitu. Kalau tidak, dalam bahasa aslinya terjaga guys. Sehingga tidak susah untuk dimanipulasi Quran itu. Sudah dihafal, di tulisannya dalam bahasa asli lagi kan. Kalau kita tidak, udah nggak dihafal, itu pun di mana ada bukan kita itu adalah terjemahan itu. Yang aslinya itu susah ditemukan guys ya. Hanya orang musim-musim itu yang nyimpannya gitu. Nggak semua orang gitu kan. Banyak orang yang membandingkan teks yang ada pada zaman kita sekarang ini dengan teks yang ada pada zaman dulu. Orang Kristen tidak pernah klaim bahwa Injil adalah buku yang turun gedebuk dari langit, tidak pernah berubah, dan sama di seluruh dunia, padahal kenyataannya tidak begitu. Apalagi Islam nggak pernah mengklaim gini gitu kan. Nah, tapi dan kami tidak pernah mengklaim bahkan berubah dan tidak sama. Kami klaim Al-Quran itu adalah ucapan Nabi Muhammad yang dihafal, ditulis ya, dan tidak pernah berubah dan sama sedunia. Dari itu kenyataannya gitu loh. Kalau dia tidak, dia sendiri mengakui tadi ya, Alkitab itu adalah tulisan sejarah manusia tentang Yesus yang itu berubah ya, direvisi, lupa, apalagi itu ditambah ya kan. Dan tentu karena direvisi, ditambah, dilupa, tentu nggak sama guys. Dan itu faktanya ditemukan oleh 72 pakar kitab ya, versi Jerman itu sampai bahkan berkurang 73 per 3 lipatnya tebal Quran guys, yang berkurang ayatnya gitu. Ini sekali lagi ini sudah diteliti oleh 74 pakar kitab sendiri gitu. Jadi tiap apa tuh beda guys, nggak sama gitu. Bahkan lagi tiap negara di kitab itu beda, ada versi Lukas, Matius, versi beda-beda guys. Karena seperti bilang tadi memang tulis ini lupa, lalu direvisi tulis ini gitu kan. Makanya Lukas, Matius tuh saling merevisi. Lukas merevisi tulisan Matius, Matius merevisi tulisan dari yang lainnya gitu. Jadi mereka saling merevisi gitu. Nah, sementara kalau Quran tidak pakai revisi. Kenapa? Karena kami betul-betul dari hafalan. Ya, yang revisi paling terjemahannya gitu. Karena terjemahannya memang guys, memang harus tepat. Karena nama terjemahan itu tentu beda sama asli gitu kan. Nah, yang penting kan aslinya. Terjemahan tuh bisa mengikuti. Tapi yang kacau tuh kalau yang aslinya tuh yang revisi guys, itu baru kacau. Orang Kristen tidak butuh klaim dusta setinggi langit. Nah, siapa yang klaim dusta? Saya sudah sampaikan metodologinya, ya kan. Nah, tapi syukurlah, apalagi sudah jujur ini, ya. Tapi dia berdusta juga guys, dalam artian dia menuduh kita begitu. Umat Islam itu katanya tadi kan, dari yang tersirat itu dia mengatakan kita umat Islam itu adalah buku dari langit turun, lalu buku itu ya bohong kalau dikatakan buku itu tidak pernah berubah segala macam. Kan itu adalah betul guys, fakta, dan kita sudah buktikan ya kan bagaimana metodologi dalam penulisan Quran. Yang ujung-ujungnya cuma disuruh percaya buta. Nah, kalau kalian ya suruh percaya buta, makanya kalian cek tadi Yesus bilang apa, bahwa Injil adalah yang diberitakan olehnya. Jadi kalian percaya buta kalau dikatakan Injil itu tulisan tentang Yesus, padahal tidak itu. Anda tidak percaya pada Yesus gitu. Anda percaya pada orang pada gereja-gereja yang mengatakan bahwa Injil adalah dari sejarah Yesus. Pas Yesus sudah berkata tadi apa katanya guys ya, nih saya ulang lagi selagi biar paham ya. Nih jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Jadi yang memberitakan Injil itu Yesus, bukan tulisan tentang Yesus guys. Nah, itu poinnya ya. Jadi apa yang diberitakan oleh Yesus itu adalah Injil, bukan apa yang ditulis tentang sejarah Yesus. Sekali lagi ya, itu bukan Injil guys. Jadi, Injil bukan ditulis sebelum adanya gereja-gereja. Injil bukan ditulis atau diubah oleh Paulus, karena Paulus sudah meninggal sebelum Injil ditulis. Dan Injil juga bukan ditulis oleh pemerintahan Romawi. Ingat ya, bahwa waktu menyampaikan bahwa kita sudah diubah dengan manusia. Diubah itu artinya ditambahkan dengan yang baru. Misalkan perjanjian baru, Paulus perjanjian Roma, itu namanya apa guys? Menambah gitu. Jadi kalau masuk itu adalah diubah-ubah itu bukan hanya mengubah Injilnya itu, kata-kata Yesus itu, tapi juga ditambahkan dengan
sejarah atau surat Paulus pada zaman Roma dan sebagainya, guys. Itu poinnya. Ini maksudnya gini loh, ibaratnya gini. Misal Quran ya, ini Quran nih. Quran itu kan ada tahu ada berapa 30 juz dan berapa ayat kan. Nah, itu kalau diubah tengah manusia, berarti Quran tadi apa jadinya kalau diubah tengah manusia? Berarti ayat-ayatnya berubah. Pertama, bisa juga ya selain ayat berubah, tiba-tiba masuk nih surat surat Ustadz Abu Somad kepada jemaat masjid masjid apa misalnya gitu kan. Nah, itu berubah Quran berarti kan. Jadi berubah itu bukan berarti Injil diubah Injil. Jadi kayak Paulus juga mengubah Injil, guys. Alkitab. Kenapa? Karena dia menambahkan kata-kata dia. Sama kayak Quran ya. Kalau Quran itu berubah ya, berarti ditambah-tambah juga termasuk kategori itu, guys. Jadi Quran itu akan temukan nanti kalau diubah ya. Dan itu mungkin terjadi surat Ustaz Abu Somad kepada jemaah di masjid Babu Salam misalnya. Atau misalnya kayak catatan sejarah tentang Nabi Muhammad. Salah, itu kan Quran, bro. Kalau ada di situ ada surat Ustaz Somad kepada jemaat Masjid Abu Salam, itu berarti bukan Quran, tapi itu adalah surat pribadi Ustaz Somad kepada jemaat Abu Salam, Masjid Abu Salam. Nah, kalau itu dikatakan dalam Quran itu tiba-tiba ada sejarah tentang Nabi Muhammad, yang ditulis oleh para sahabat, itu bukan Quran namanya, itu adalah hadis gitu. Jadi Quran itu, jadi kalau kami jelas bedanya, guys, jelas. Tapi mereka tidak. Ingat ya, kata yang diubah itu bukan hanya dengan mengubah Injil yang kata Yesus tadi, tapi juga menambah dengan data sejarah tentangnya, bahkan surat Paulus pada zaman Roma dan sebagainya. Itu berarti diubah itu begitu, guys. Ingat, kata diubah itu bukan hanya seperti yang saya katakan tadi ya, tapi luas guys. Luas penerapannya gitu. Injil ditulis hanya selang puluhan tahun setelah peristiwa kebangkitan dan kenaikan Yesus. Puluhan tahun, guys. Bayangkan coba. Puluhan tahun setelah Yesus pergi. Puluhan tahun itu bukan sebentar loh. Saya aja yang kemarin saya lupa detail persisnya, guys. Ini puluhan tahun, guys, luar biasa. Bahkan mereka ini sudah tua kan. Puluhan tahun, guys, luar biasa. Jadi sekali lagi saya beda sama Islam. Islam itu dihafal. Begitu Nabi ngomong langsung dihafal. Dan dicatat. Jadi sekali lagi, guys ya, Al-Quran tuh menang banyak, guys, dibanding kita mereka. Lagi ini bukan menghina ya. Kita komparasi fakta data, guys ya. Al-Quran tuh menang banyak. Hadis menang banyak daripada kitab suci mereka, guys. Jadi itu nggak bisa kita bilang kitab suci. Kitab suci itu kayak Quran yang betul-betul semuanya adalah wahyu Allah gitu. Sebagaimana Nabi. Kalau mereka ini campur. Kisah sejarah lah, surat Paulus pada zaman Roma lah. Jadi lagi ini kalau kita bukan kitab suci. Kitab suci yang mana? Yang kata Yesus, guys. Yaitu kabar baik yang Injil kabar baik Injil yang Yesus sampaikan kepada manusia, itu baru kitab suci. Selebihnya bukan. Tapi kata sejarah manusia, apalagi surat Paulus pada zaman Roma, itu bukan kitab suci, guys. Yesus ketika para saksi mata masih hidup dalam kondisi dipersekusi tanpa kekuasaan atau kepentingan politik. Nah, kenapa Injil Barnabas tidak masuk ke dalam Alkitab? Karena Injil Barnabas jadi nggak sesuai dengan dogma, dikatakan dongeng. Luar biasa, guys. Adalah dongeng yang ditulis pada tahun 1700-an. Lebih dari 1000 tahun setelah kematian Muhammad. Dan kemungkinan ditulis di Spanyol. Jadi gini, ini kan sama sebenarnya sumber sejarah. Kalau tadi kan sumber sejarah, beda tahunnya, itu mungkin puluhan tahun, ini berapa tahun tadi? 1000 tahun. Hanya beda waktu penulisan saja, guys. Tapi tetap ini adalah sejarah gitu. Maka dicek dulu harusnya kan. Nah, yang beda itu adalah kayak tadi langsung dihafal, itu beda. Itu jelas memang. Jadi makanya hadis itu, guys ya. Hadis itu mencatat sampai jauh, guys. Sampai ke abad berapa dicatat hadis itu. Jadi maka saya panjang tuh dari sanu sampai sanu gitu. Jadi hadis itu ada yang sampai, jadi kalau fair semuanya harus dikaji. Baik yang datang di awal sama di akhir dikaji semuanya. Kalau mereka tidak, mentang-mentang 1000 tahun dan beda dogma, mereka tidak akui. Tapi Islam tidak. Kalau Islam ya, daripada kami kaum muslim ini akan kami kaji, kami cek ya, kami cek kebenarannya, tengok nih siapa perawinya, dari mana sanadnya, dicek semuanya, guys gitu. Jadi nggak langsung tolak gitu aja, enggak. Jadi Islam itu lebih logis dan lebih kuat metodologinya, guys, dan lebih canggih serta lebih akurat oleh orang Islam. Injil Barnabas orang Islam gitu, luar biasa, guys. Barnabas, guys, apa bukan Barnabas orang Islam coba ya kan, namanya udah Injil Barnabas. Jadi mereka ini hanya menduga-duga mungkin ditulis orang Islam. Bagaimana bisa? Injil Barnabas loh. Kecuali kalau Injil Muhammad atau Injil apa gitu, ini Barnabas, guys.
Barnabas tokoh dari umat Kristiani gitu loh guys, luar biasa nih orangnya. Kenapa orang Kristen tidak hafal Injil? Ya kenapa? Karena kayak tadi, lupa, saling merevisi. Itu buktinya kalau tidak hafal tuh kacau guys. Kenapa? Karena mereka memang itu berarti Allah telah menepati janjinya bahwa kitab sebelumnya itu tidak dijaga Allah, makanya tidak dihafal guys. Dan kalau tidak dihafal akan ngaco dia. Kayak kita mau ujian nggak hafal, Anda mau jawab apa di ujian coba? Nggak hafal, nggak hafal rumus, nggak hafal apa-apa, kepala Anda kosong. Apa yang mau Anda catat di ujian coba? Kacau kan? Sama kayak mereka. Apalagi ini puluhan tahun. Ujian aja itu guys ya, kita belajar 3 tahun loh. Itu kita susul menghafal terus ya, tiap malam menghafal, tiap hari menghafal ujian. Ini puluhan tahun guys, nggak dihafal tiba-tiba tulis itu, ya kacau jadinya kan. Karena orang Kristen disuruh mengerti tanpa perlu menghafal. Nah ingat ya, mengerti dan menghafal tuh dua kasus yang berbeda ya. Ya, menghafal, hafal dan mengerti bagus, sempurna. Hafal nggak ngerti bagus tapi belum sempurna. Ya, tidak hafal mengerti bagus tapi belum sempurna. Tapi yang parah adalah udahlah nggak hafal nggak ngerti. Ini pak kasus guys. Nah, jadi Anda tahu nggak gunanya hafalan? Hafalan itu biar tidak bisa diubah-ubah oleh tangan manusia. Kenapa? Karena dihafal. Contoh saya hafal Pancasila. Nah, coba Anda ubah teks Pancasila. Kita langsung tahu yang apa yang salah, apa yang nggak sesuai. Atau saya hafal berapa surat Al-Quran. Coba Anda ubah. Nggak bisa. Saya tahu yang mana bedanya gitu. Jadi kalau Anda nggak hafal bagaimana? Anda coba ada buat. Saya ngapal misalnya apa ya, KUHP saya ngapal tuh ya. Nah, coba Anda ubah-ubah KUHP. Saya nggak bisa mengininya, karena saya ngapal gitu. Nah, jadi hafalan itu penting guys ya, hafalan itu penting ya. Dan untuk bulan itu apa? Untuk melaksanakan ajaran itu, ingat ya, kitab suci adalah berisi ajaran, perintah, larangan. Kalau Anda tidak hafal, bagaimana Anda mempraktikannya? Bagaimana mempraktikannya? Mengerti nggak cukup guys, harus hafal. Contoh misalnya kayak buku apalah, kitab apalah, KUHP lah. Kan KUHP itu sama kayak kitab suci guys, berisi larangan dan perintah. KUHP misalnya nggak boleh mencuri, nggak boleh ini itu, mencuri berapa tahun. Nah, kalau praktisi hukum nggak hafal KUHP, susah guys, dia harus bawa buku terus. Dia akan lama mencarinya, karena nggak hafal sekali. Tapi kalau dia hafal kan, itu pasal berapa ya? Dia sebutkan. Jadi itu buku itu cuma untuk ngecek aja gitu. Nah, bahkan dia perlu buku dia harus hafal. Karena ini sekali lagi ya, hafal itu penting. Kalau Anda mengerti nggak hafal, apa yang terjadi? Coba. Anda mengerti tapi tidak hafal. Anda akan lupa karena Anda tidak hafal. Misalnya gini, saya belajar sekolah nih ya, belajar sekolah nih. Waktu itu belajar tentang matematika, rumus-rumus apa. Saya mengerti, tapi tidak saya ulang-ulang. Tidak saya hafal rumusnya. Misalnya rumus apa, kuadrat tambah apa gitu guys. Nah, saya nggak hafal rumusnya, ya nggak hafal rumusnya. Saya mengerti guys, mengerti banget pada waktu itu, mengerti. Bahkan saya maju kelas lagi. Guru nanya, siapa yang bisa rumus ini? Saya apa? Saya maju kelas, bukan kelas itu kan, saya tulis dulu gitu kan, ngerti saya. Tapi nggak saya hafal. Ada murid yang ngerti dan dia hafal, ngerti dia kan. Tapi dia kan nggak ke orang ini yang sombong. Saya pak, saya bisa. Dia kan, oh saya ngerti nih. Terus dia hafal ya guys. Rumus matematika singon tangan awal gitu kan, dihafalnya kan. Nah, ketika ujian terjadi, mana yang bisa jawab soal ujian? Yang mengerti, apa yang mengerti dan menghafal. Yang mengerti dan menghafal yang bisa jawab guys. Ya, saya mengerti tapi nggak hafal. Ketika ujian terjadi apa yang saya lakukan? Saya bingung. Apa yang kemarin dia? Apa ya? Apa rumusnya ya? Kacau. Tapi orang yang ngerti dia akan bilang, oh iya ya rumusnya adalah angin tambah kos segala macam. Oh, dia ngerti pula gitu kan. Ya sudah ditinggal tuliskan itu. Nah, itu dia kuncinya, guys. Jadi kita yang penting itu ada dua ya. Hafal dan paham. Kalau ada cuma ngerti, kacau. Ya. Itu pun kalau ngerti. Tapi faktanya mereka nggak ngerti gitu. Mereka nggak tahu arti kata menggenapi. Mereka nggak tahu apa itu Injil gitu kan. Padahal Injil itu saya sampaikan tadi kan. Yang Yesus sampaikan itu Injil gitu. Terus lagi guys ya. Klaim dia nih ya, kalau mereka tuh ngerti tapi nggak hafal, salah. Yang ada mereka ini adalah ya apalagi ini udah nggak ngerti, nggak hafal pula. Jadi kaum muslimin tuh nggak hafal iya, ngerti iya gitu. Jadi 2-0 skornya guys, poinnya 2-0 gitu. Kaum muslimin ngerti dan hafal, mereka sudah tidak hafal, tidak ngerti pula. Ini jadi kacau guys. Bukan disuruh menghafal tanpa mengerti.
Salah. Kami menghafal dan mengerti ya. Bahkan kami disuruh hafal hadis, disuruh hafal. Ada tahu nggak? Ada misalnya itu banyak kajiannya ya. Kajian tafsir, kajian ilmu kalam, kajian fikih ya, syariat dan lain. Itu semuanya adalah untuk mengerti. Ya, diajarkan untuk mengerti. Ini hadis ini apa tafsirnya? Ini kenapa begini? Kenapa kita tuh gak boleh makan babi? Kenapa kita tuh harus sholat? Semua diajarkan guys. Dikasih pengertian. Nah dihafal pula. Keren kan? Mengerti apa? Sama gini lah contoh ya. Nih coba anda bayangkan ya. Orang latihan bela diri ya. Orang latihan bela diri kalau anda tahu ya kayak bela diri ya, itu kan tergantung pada refleks. Ya. Karena dia tutup perlu dong, atau main bola lah, apapun itu, bola, basket segala macam ya. Itu kan banyak teori tuh. Bagaimana cara cadangan lambung, bagaimana cara ngecow musuh segala macam, oper bola yang benar gitu kan, passing bola benar. Nah, apa jika mereka cuma ngerti nggak dipraktekkan? Contohnya adalah orang yang latihan bola sekali, ya latihan sekali kan, atau bela diri lah, cara nangkis musuh, misalnya kayak Wing Chun, ya kan, atau karate lah, kakisan begini kan, nah, dia mengerti, hari itu mengerti dia, jadi beberapa gerakan, kakinya musuh sekali ya kan, musuh sekali, pukul ya kan, lalu pukulan banyak ya kan, tangkis bawah segala macam, dia mengerti guys saat itu, tapi dia nggak hafal, dalam artian nggak diulang-ulang, karena menghafal itu kan pengulangan, diulang-ulang, baru masuk kepala. Apa terjadi ketika dia sparring atau ketika ujian? Dia ngerti pada waktu itu kan? Ikut dia ujian dia bengong. Kemarin itu apa gerakannya ya? Apa ya? Nah, beda kalau saya. Misalnya kita ngerti dan hafal. Saya bakal ketika ada ujian ya, terus paling saya akan keluarkan jurus itu. Ketika datang musuh kan, pukul langsung minder gitu kan, langsung saya pukul pada gitu. Saya hafal guys, dan saya bisa ngerti sekalian. Karena ini gerakannya untuk apa? Gerakannya itu nangkis gitu kan, dan saya hafal pula. Jadi saya ngerti, saya praktekkan, saya bisa mengalahkan musuh. Tapi coba dia yang ngerti tapi nggak hafal, dia tahu ada gerakan, ngerti dia ada gerakan yang dipakai untuk menangkis, tapi yang mana gitu? Yang mana? Akhirnya keburu dipukul musuh guys. Nah, dari ujian pun gitu. Dia tahu gerakan, misal guru katakan kan, gerakan apa namanya? Guru katakan misalnya nama jurusnya namanya Uchi Uke misalnya. Uchi Uke kata gurunya misalkan, itu dalam Kempo guys ya, Uchi Uke. Dalam Kempo saya nggak salah, saya nggak lupa, udah lama saya nggak belajar Kempo itu, saya lupa kan. Misalnya ada Uchi Uke misalnya nama jurusnya. Uchi Uke kata gurunya kan. Nah, dia ngerti. Uchi Uke itu misalnya adalah apa ya namanya itu, gerakan kombinasi tendangan sama pukulan. Tapi yang mana Uchi Uke itu ya? Apa terjadi coba? Dia ngerti. Itu Uchi Uke itu artinya adalah kombinasi serangan, gerakan tangan dan kaki, tendangan dan pukulan. Tapi yang mana gitu? Kacau nggak? Kacau guys. Tapi kalau yang ngerti ya, oh ujuke. Berarti kombinasi gerakan pukulan dan tendangan. Oh yang itu, langsung dia praktekkan. Tapi sekali lagi ya, hafalan itu penting. Ya, mengerti dia penting. Jadi kalau ada klaim menghafal nggak penting, hanya mengerti, ada kacau nanti ketika ujian, ketika praktek. Coba pilot nih, ini baca sekali contoh guys. Pilot misalnya, pilot hafal nggak instrumen itu? Hafal guys. Yang bilang pilot nggak hafal instrumen itu ya, kalau nggak hafal kacau. Ini anda bayangkan ada pilot yang disuruh. Coba deh anda tanya pilot deh. Ada pilot itu berbahaya guys kalau nggak hafal ya. Anda tanya pilot deh. Ada nggak pilot itu yang masuk ke kokpit pesawat dia nggak hafal tuh instrumen semuanya, nggak hafal deh guys. Ada nggak? Dia ada guys. Ya mereka hafal gunanya apa? Kan nanti ada troubleshooting namanya dalam pesawat itu. Misal kalau ini nggak jalan, apa masalahnya? Nah, itu yang mereka nggak hafal, mereka akan membuka buku manual. Bahkan mereka hafal tuh. Jadi mereka untuk memastikan aja hafal mereka ini tepat nggak gitu. Kadang-kadang kan mereka hafal ada miss sedikit kan. Nah, jadi mereka tinggal ngecek, tapi coba ngapal sama sekali. Nggak hafal panel instrumen, nggak hafal buku manual, troubleshooting segala macam, apa terjadi coba? Dia akan masuk ke pesawat dengan keadaan gini. Saya ngerti kalau hidupan pesawat tuh harus tekan tombol, ada tekan tombol, tapi tombol yang mana gitu kan? Dia nggak hafal. Lama ya juga gitu kan? Dia ngerti kalau ada tombol, tapi dia nggak hafal tombol apa itu guys. Tapi dia ngerti harus tekan tombol. Kacau kan? Tapi kalau dia ngerti dan paham, dia akan gampang. Dia pesawat, dia udah kepala guys, tombol ini, lampu, gitu kan? Berjalan semuanya kan? Itu guys, hafal itu penting.
Ini bagi orang yang nggak hafal, kacau. Ya. Jadi orang yang nggak hafal tuh sama kayak anak pergi sekolah, dia belajar hari itu, habis itu dia nggak ulang-ulang di rumah, guys. Ngerti nggak? Nggak diulang dia, guys. Jadi sama, jadi dia nggak ngerjain PR, dia nggak menghafal pelajaran. Anda bayangkan ya, anak yang menghafal tuh gini ya, anak menghafal yang ngerti. Misal saya sama tambah lagi. Nah, saya sekolah nih, tambah lagi sekolah. Apa yang lagi lakukan di sekolah? Dia kan cuma katanya ngerti kan, cuma ngincar ngertinya aja kan. Apa yang terjadi? Dia kan sekolah cuma belajar aja, guys. Guru nyampaikan kan, kamu ngerti apa lagi? Ngerti bu, ngerti sudah. Bikin PR ya? Enggak bu, saya udah ngerti kok. Ngapain saya bikin PR? Kapan lagi bikin PR itu untuk ulang-ulang biar kamu ingat. Enggak perlu bu, saya udah ngerti kok. Kan? Kapan lagi? Besok mau ujian nih, kamu apa ya? Baca-baca lagi di rumah ya. Enggak, bu saya udah ngerti kok. Untuk apa saya baca-baca lagi? Kalau saya tidak. Eh, kamu ngerti Bobi? Ngerti bu. Bikin PR ya? Siap bu. Saya tahu ibu suruh saya bikin PR, biasanya ngulang-ngulang, biasanya hafal. Eh, Bobi, nanti minggu depan kita ujian ya. Siap bu. Kamu ngapain Bobi? Apa seminggu ini? Saya membaca bu, saya ngulang-ulang, saya kan hafal bu. Kalau matematika saya hafal rumusnya, karena saya ngerti menjalankannya. Tapi kan rumusnya itu perlu dihafal untuk menjalankannya bu. Saya cukup hafal rumusnya, karena saya udah ngerti jalannya gitu. Saya akan hafal bu sejarah tentang ini itu semua yang kan besok kira-kira apa yang mau jawab ujian. Apa terjadi ketika ujian? Saya adalah orang yang dengan enak enjoy ujian. Saya nggak perlu nyontek guys. Kenapa? Semua dalam kepala saya, sudah saya hafal guys. Saya ngerti gitu kan. Pengen nelfon guru, laptop berapa? Bla bla bla. Saya tinggal, oh, kalau segitu ya. Saya ngerti dan saya catat gitu. Lalu kenapa pengen guru ditangkap? Oh, karena gini gini. Tahun apa namanya saya hafal. Saya tinggal catat. Jadi isi kepala saya itu adalah sama kayak di buku guys. Bahkan kalau saya hafal titik komanya gitu. Oh, saya hafal di buku itu titik komanya begini ya. Coba coba lagi. Apa terjadi? Saya ngerti, tapi rumusnya mana gitu? Apa rumusnya gitu? Harusnya apa rumusnya? Apa jadi? Dia nyontek guys. Lempar-lempar ke atas kan. Kawan-kawan, ini apa jawabannya? Kacau kan? Makanya ini tanpa lagi nggak ngerti gitu. Saya udah sering buat video ya. Pentingnya hafalan. Nih, saya kasih contoh lagi. Kalian pernah nonton nggak film Karate Kid? Ada namanya gurunya tuh Mr. O'Hara. Muridnya bule ya. Jadi muridnya ini gerak bully guys. Di teman bermainnya. Jadi dia ini kan stres gitu guys sama anak ini kan kena bully kan. Dia pergi ketemu dia sama O'Hara nih, orang guru master karate. Anda tahu kan, dia minta berguru. Jadi waktu itu Mr. O'Hara bantu dia. Jadi waktu itu dia diserang oleh pembuli itu kan. Nah, Mr. O'Hara ini bantu dia. Dia melihat anaknya kan, Mr. O'Hara ini bagus sekali apa karatenya gitu kan, ilmu tinggi nih. Dia minta belajar. Atau nggak apa yang dijadikan oleh Mr. O'Hara? Bukan ngajarin teori guys, bukan ngajarin pengertian. Dia bukan belajar gini nih. Kalau kamu dipukul gini, takisnya begini ya. Kalau mau dipukul di dalam begini, takisnya begini ya. Enggak. Apa jajaran media? Kamu ambil lap, kamu lap kaca. Nih, nggak bisa tuh aja kan? Ini lap, kamu lap kaca begini. Tapi gerakannya begini ya, begini. Tidak diajarkan sama Mr. O'Hara sama sekali apa fungsinya. Dia mengajarkan apa? Hafalan. Kepalan ini guys. Hafalan guys. Ingat sekali lagi, diajarkan dia apa? Hafalan. Kita perlu pahami. Ya. Dia mengajarkan hafalan. Nah, jadi anak ini nggak ngerti. Dia sama kayak tempat lagi. Nah, apa sih ini? Apa sih aku kerjakan nih? Nah, dia sama kayak tempat lagi. Nggak ngerti pentingnya hafalan. Ya, anak itu protes. Guru, ini apa kamu suruh saya ngelap-ngelap ini kaca dengan gerakan begini? Kadang-kadang begini guru. Apa guru? Saya pengen ajarin saya karate. Ya kan? Karena dia nggak ngerti. Dia sama kayak Tamparagi. Nggak ngerti pentingnya hafalan. Lalu tiba-tiba gurunya dia pukul muridnya. Gitu kan? Apa terjadi apa? Anda tahu yang terjadi? Muridnya nggak ngerti padahal nih, itu gerakan itu apa. Tiba-tiba muridnya begini. Muridnya terkejut. Hah? Saya tadi ngapain? Urusan gini kan? Itu apa artinya? Muridnya belum ngerti loh guys. Muridnya hafal. Dia hafal gerakannya itu karena dipakai setiap hari. Lap kaca, lap kaca, lap kaca. Ya kan? Makanya itu dari refleks dia hafal, saking hafalnya dia, ya begitu gurunya mukul ya, guru tuh mukulnya bukan mukul serius. Jadi maksudnya biar guru tuh mengetes hafalannya gitu. Hafal nggak lu yang gua ajarin selama nih? Memang lu belum ngerti itu kan? Hafal nggak? Cuk gitu kan? Karena dia hafal, guys langsung cuk tadi gitu kan? Nah, dia lu ngerti guys gitu.
baru guru terangkan. Nah, itu yang saya ajarkan pada kamu. Jadi tanpa gurunya ngajarin pengertian itu apa, muridnya langsung ngerti. Oh, ternyata guru itu ngajarin aku begitu, itu tak kisah rupanya. Dia tidak perlu dikasih tahu, guys. Ngerti nggak? Nah, itu pun. Jadi hafal tuh penting. Sebelum Anda mengerti, Anda harus hafal dulu. Jika dikasih pengertian, gampang mengerti, gitu, guys. Nah, ngerti nggak? Coba deh, misalnya kayak tadi lah misalnya. Nah, nanti kamu ya kalau belajar karate gini, kamu dipukul orang, lagi saya begini, ya, lagi begini ya. Dia mengerti, guys, tapi dia lupa gitu. Besok diajarin mulai, dia lupa tadi. Ingat nggak kamu tagisan kemarin? Jadi sekarang kita kalau kamu kemarin belajar tagisan, sekarang kita akan belajar tagisan terus menyerang. Nah, coba kamu tagih dengan saya, mulutnya bingung, ngapain ya, harus ngapain itu? Kacau. Tapi kalau bilang kan, kamu kemarin sudah hafal kan, gerakan tagisan kan, sekarang saya tambahkan dengan gerakan serangan. Dia bisa mau tagis, kamu serang. Nah, sekarang pukulan serangannya begini. Sekarang gitu kan. Nah, ya, jadi sekarang kamu praktekkan, kamu tangkis serang dulu, habis kamu tangkis serang. Mulutnya hafal kan gampang. Oh, main tangkis gini ya. Stop. Terus serang. Nah, gitu kan. Dan mulutnya ngerti gimana? Aduh, tangkisan gimana ya? Saya lupa. Kacau. Kacau, guys. Nah, itu tanpa lagi. Jadi sekali lagi ya, yang logika tanpa lagi ini nggak dia nggak ngerti berpikir secara logika, guys, secara nalar gitu. Ini kacau, guys, orang beneran. Orang yang menghafal apa yang tidak dia mengerti, Siapa tidak ngerti tanpa lagi ya? Auzubillahi minasyaitonir rajim ya. Aku bingung segala godaan setan yang terkutuk. Berarti artinya apa? Kita harus mengerti. Kita harus berlindung dari Allah terhadap godaan setan yang terkutuk. Karena setan itu akan selalu menyesatkan manusia, ya, sampai akhir zaman. Karena dia itulah adalah janjinya kepada Allah. Karena dia disuruh nyembah bukan nyembah, sujud menghormati Adam, dia nggak mau. Akhirnya dia dimasukkan Allah ke neraka, sehingga dia berjanji untuk berusaha untuk membawa manusia sebagai temannya nanti di neraka. Karena dia dendam sama manusia, guys. Kita ngerti loh, bukan cuma hafal. Nah, gitu loh. Bahkan saya ngerti Alkitab, saya hafal Alkitab ya. Yesus berkata ya, janganlah kamu menyangka aku membawa damai, aku datang membawa pedang. Itu gampang, ya kan? Yesus datang bukan bawa damai, tapi dia bawa pedang. Tapi saya tidak mengakui ayat itu ya. Karena aneh, guys. Aneh. Nah, saya ngerti, saya bisa pakai logika. Ini nggak mungkin diucapkan Yesus. Kalau aku datang bukan bawa damai, tapi bawa pedang. Nggak mungkin Yesus ngomong gitu. Saya bisa pakai logika, nggak terima mentah-mentah, guys. Nah, itu berarti ngerti. Hafal, saya hafal dan saya ngerti. Dibandingkan Anda, udahlah hafal enggak, ngerti apalagi gitu. Makanya kalau Anda lihat ya, para mereka ini kalau berdebat, itu mereka selalu lihat teks. Kalau saya tidak lagi ya, insya Allah saya bukan nyombong ya. Insya Allah saya, coba Anda lihat, saya ketika menyampaikan materi ya kayak gini ya, kayak ngomong ini, saya hanya sedikit saya melihat dari teks untuk memastikan aja, make sure. Jadi ada beberapa yang saya belum hafal atau beberapa yang saya ragu atau untuk menguatkan lagi itu saya pakai teks. Kalau tidak saya betul-betul gunakan di kepala saya, guys. Dan saya ngerti apa yang saya katakan gitu. Jadi itulah kekuatan hafalan dan pengertian. Jadi sekali lagi dia fitnah nih mengatakan kalau Islam itu cuma hafal dan ngerti. Kita hafal dan mengerti. Justru ada yang sudah nggak hafal nggak ngerti apa lagi. adalah orang bodoh. Ya itulah Anda, ya itulah apa lagi. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya turun ke dunia, mati lalu bangkit dari kematian. Tidak ada yang saksi melihat Yesus turun ke dunia. Yang ada saksi melihat Yesus keluar dari rahim ibunya. Jelas dilahirkan, guys. Ya. Jangan bohong ya, saksi itu melihat Yesus dilahirkan dari Maria, bukan turun dari ke dunia. Karena turun dari atas. Berarti turun ke dunia adalah dari atas ke bawah. Tidak, kita melihat Yesus itu adalah lahir dari rahim ibunya, bukan turun ke dunia. Lalu kedua, dia bangkit dari kematian juga tidak. Kenapa? Karena dia berkata, ya, tandaku sama kayak Yunus. Jadi seperti Yunus tinggal 3 malam dalam perut ikan, begitu anak manusia akan tinggal 3 malam dalam perut bumi. Jadi dia itu tidak bangkit dari kematian, tapi dia itu disimpan ya di dalam perut bumi, tinggal dalam perut bumi 3 malam, guys. Jadi sebenarnya dia tidak mati ya, belum mati dan dia tidak bisa menguasai Anda. Kenapa logikanya? Ya, kita ngerti logikanya, guys, gitu. Kenapa dia tidak bisa dikatakan penguasa apa lagi? Dan kita semua, karena Yesus sendiri tidak bisa menguasai orang-orang yang didakwahinya, di mana dia bisa dilempari batu, dibully, gitu kan, bahkan mau dibunuh. Sama kayak Nabi Muhammad juga gitu. Nabi Muhammad nggak bisa menguasai
penguasa kita, dikatakan penguasa kita. Karena dia juga nggak bisa menguasai dirinya yang coba dilempari kotoran dan segala macam gitu. Karena memang mereka ini cuma manusia biasa, guys. Manusia biasa tuh nggak bisa menguasai orang lain, nggak bisa. Ya, bahkan penguasa terbesar sekalipun itu hanya dalam segini. Karena dia butuh kan, buat penguasa dia butuh orang-orang kayak dia butuh jenderalnya, butuh tentaranya. Tapi dia tidak berkuasa kalau tidak ada mereka itu. Itulah manusia, guys. Tapi kalau Tuhan itu maha kuasa, dia tidak butuh apa-apa, guys. Dia tidak butuh pengorbanan, dia tidak butuh mengorbankan anaknya, dia nggak perlu apa, dia tinggal bilang, kamu kamu kompli dosamu, kamu begini, kamu begitu. Itu baru Tuhan yang maha kuasa, guys. Oke? Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.